Di episode sebelumnya, Hanli dipanggil aliansi Dao Surgawi untuk kembali ikut dalam perang besar melawan Mulan, dan ia memanfaatkan kesempatan itu untuk mengajukan satu syarat penting, yaitu bantuan aliansi dalam mengumpulkan kristal emas murni demi memurnikan pusakanya. Meski mengetahui betapa langkanya bahan tersebut, para tetua akhirnya menyetujui permintaannya sebagai kompensasi atas kontribusinya. Setelah pertemuan selesai, Hanli berpisah dengan Luluo dan secara tak terduga bertemu wanita bermarga Song yang membawanya keluar kota menuju sebuah lembah terpencil. Di sanalah Hanli bertemu kembali dengan Mei Ning, sosok dari masa lalu yang menyapanya dengan nada lembut namun penuh emosi, membuka awal pertemuan tak terduga yang syarat kenangan dan kemungkinan baru. Sebelum cerita dimulai, luangkan sejenak untuk menenangkan diri. Pejamkan mata perlahan. Tarik nafas dan lepaskan semua hiruk-pikuk di sekitarmu. Biarkan suara ini membimbingmu menyusuri dunia kultivasi yang luas, di mana setiap langkah penuh bahaya dan setiap keputusan menentukan hidup dan mati. Kini, dengarkan dengan seksama. Rasakan alur ceritanya dan masuki perjalanan seorang fana yang mengambil kesempatan demi keabadian. Cerita dimulai sekarang. Wanita cantik yang muncul di hadapan Hanli ini tidak lain adalah Mei Ning yang datang ke wilayah selatan, Tiannan, bersama Hanli. Wajahnya kini tampak semakin menawan dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Wajah Mei Ning sempat menunjukkan ekspresi sendu yang terlintas sesaat, lalu ia menampakkan ekspresi hormat dan berkata, "Junior bisa mencapai ranah hari ini, semuanya berkat kebaikan senior yang memberikan pil pada waktu itu." Identitas Hanli yang sekarang telah mencapai tahap Nascent Soul tentu jauh lebih istimewa dibandingkan saat itu. "Adik Mei, apakah rekan Dawis Ziling juga ada di dalam?" Seorang wanita bermarga Song berjalan keluar dari belakang Hanli dan memanggil dengan sangat akrab. Hal ini membuat Hanli sedikit terkejut dan ia pun melirik wanita itu sekilas. Mei Ning tidak berani lalai, wajahnya menunjukkan rasa bersalah saat menjawab. "Senior Song, kakak Ziling sedang berkultivasi di dalam ruangan, tapi dia akan segera selesai dan keluar. Silakan kedua senior duduk di kamar junior terlebih dahulu." Hanli tidak berkenaan setelah mendengarnya. Kesadaran spiritualnya menyuap area tersebut dan memastikan bahwa di ruangan batu lain memang ada seseorang yang sedang duduk bersila dengan chi spiritual yang bergejolak di sekitarnya. Orang itu memang sedang dalam proses mengakhiri sesi kultivasinya. Maka atas tawaran sopan Mei Ning, Hanli dan wanita bermarga Song itu memasuki ruangan batu dan duduk. Mei Ning kemudian dengan patuh menyeduh secangkir teh spiritual untuk mereka berdua. Hanli menyesap teh spiritual di cangkirnya, lalu bertanya dengan nada datar, "Nona Mei, di mana kamu dan Nona Ziling berkultivasi selama tahun-tahun ini? Apakah kalian tidak bergabung dengan sekte manapun?" Mei Ning berdiri dengan sikap hormat di sisi Hanli, menundukkan kepalanya dan menjawab dengan suara pelan. "Saya dan Kakak Zi sudah berdiskusi. Kami berencana untuk mengamati sekte-sekte besar di Tiannan terlebih dahulu dan menunggu kultivasi kami sedikit lebih stabil sebelum mempertimbangkan untuk bergabung dengan sekte. Jadi selama beberapa tahun terakhir ini, kami terus bepergian dan melihat-lihat. Lagi pula situasi di Tiannan sepertinya sedikit lebih kacau daripada tempat asal kami." Melihat Mei Ning tidak menutupi fakta bahwa dirinya adalah kultivator asing di hadapan wanita bermarga Song, Hanli sedikit tertegun, namun segera mengerti. Sepertinya keponakan murid Song ini mungkin sudah mengetahui beberapa hal tentang lautan bintang. Tampaknya hubungan wanita ini dengan Ziling benar-benar baik. Namun melihat sikap Mei Ning yang begitu lembut dan jujur, Hanli mengusap hidungnya dan merasa tidak enak untuk bertanya lebih lanjut. Ia menoleh, menatap wanita bermarga Song yang berdiri di sisi lain, lalu tersenyum dan bertanya, "Kali ini, kamu tiba-tiba memintaku datang demi Ziling, bukan hanya untuk membuatku bernostalgia dengan teman lama kan? Jika hanya itu, untuk apa keponakan murid Song mengirim surat dengan sembunyi-sembunyi dan terlihat ragu-ragu?" Wajah wanita bermarga Song itu sedikit memerah, lalu ia menjawab dengan tergagap, "Paman Guru, saya..." Wajah Mei Ning juga menunjukkan sedikit kecanggungan. Tepat ketika ia hendak mengatakan sesuatu, tiba-tiba terdengar suara tawa ringan seorang wanita dari luar ruangan. "Kakak Han, mengapa harus menyulitkan kedua adik ini? Sebenarnya mengundang rekan Dawis datang kali ini sebagian besar adalah ide Ziling sendiri.
Begitu kata-katanya selesai, seorang wanita berpakaian putih dengan kecantikan bak bidadari muncul di pintu. Wanita ini memiliki pesona yang memukau, tatapan matanya mengalir indah, dan setiap gerak-geriknya mampu memabukkan jiwa. Ziling melangkah anggun ke dalam ruangan, lalu tersenyum simpul dan berkata, "Sebenarnya saya harus memanggil Kakak Han dengan sebutan senior, tapi rasanya memanggil Kakak Han lebih cocok. Lagi pula usia Kakak Han belum tentu lebih tua dari saya. Kakak Han tidak berkenaan kan?" Setelah melewati banyak peristiwa bersama Hanli di Aula Surga, Heavenly Void Hall, Tanah Kegelapan, Land of Gloom, dan menghabiskan waktu bersama di Lautan Abatas, wanita ini tidak lagi merasa asing dengan Hanli. Bahkan, ia tampak menganggap dirinya sebagai teman dekat Hanli. Mendengar itu, Hanli menatap wanita itu beberapa saat. Meskipun kultivasi mentalnya kini telah mencapai tahap nascent soul, melihat wajah asli Ziling masih membuat hatinya terguncang dan tanpa sadar tertarik oleh pesonanya. Mungkin istilah membawa bencana bagi negara dan rakyat yang tertulis di buku merujuk pada wanita cantik tiada tara seperti ini. Bahkan jika hanya bicara soal kecantikan fisik, Nanggong Wan yang tak tergantikan di hatinya pun sedikit kalah dibandingkan wanita ini. Tentu saja, temperamen dingin Nanggong Wan dan pesona memikat wanita ini adalah dua jenis keindahan yang berbeda, masing-masing memiliki keunggulannya sendiri. Hanli melontarkan candaan langka kepada kenalan lamanya dari lautan bintang itu. Panggilan apapun tidak masalah, hanya saja Nona Ziling berjalan keluar lembah dengan wajah asli seperti ini, saya khawatir akan segera menimbulkan kehebohan di Tianan. Jangan sampai ada monster tua yang naksir dan merebutmu paksa. Wajah Ziling tetap tersenyum cerah tanpa sedikit pun rasa tersinggung. Ia memutar bola matanya ke arah Hanli, lalu menyapa wanita bermarga Song. Kali ini benar-benar merepotkan kakak Song. Saya dan Meining benar-benar tidak leluasa masuk ke kota Tiani. Wanita bermarga Song itu tampak sedikit terkejut lalu berkata, "Tidak masalah, saya juga ikut serta dalam masalah ini, jadi sudah seharusnya saya mengeluarkan sedikit tenaga." Meskipun ia sudah tahu bahwa Ziling dan Hanli memang kenalan lama, melihat betapa santai dan akrabnya interaksi mereka berdua tetap di luar dugaannya. Namun, hal ini membuatnya 3 kali lipat lebih yakin dengan tujuan perjalanan ini. Saat ini Ziling tersenyum manis pada Hanli dan berkata dengan suara lembut, "Hampir setiap bertemu, kecepatan peningkatan kultivasi Kakak Han selalu membuat Ziling terkejut. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana Kakak Han berkultivasi. Reputasi Kakak Han yang sekarang begitu besar juga membuat saya dan adik Mei tercengang. Ada rumor di luar sana yang mengatakan bahwa kekuatan Kakak Han bahkan lebih hebat daripada kultivator Nascent Soul tahap menengah. Entah apakah hal ini benar atau tidak." Saat menanyakan hal ini, Ziling menatap Hanli dengan senyum penuh arti, namun matanya yang jernih menyiratkan secercah harapan. Hati Hanli tergerak, namun setelah berpikir sejenak, ia tidak langsung menjawab. Ia justru menatap wanita cantik di hadapannya itu dan bertanya balik, "Nona Ziling, baru bertemu langsung menanyakan kekuatanku? Apakah tidak terlalu terburu-buru? Bisakah jelaskan dulu apa tujuan mencari Han ini? Saya lebih suka memahami situasinya dengan jelas sebelum membahas hal lain." Hanli menunjukkan sikap tenang dan tidak tergesa-gesa. Mendengar perkataan Hanli, Ziling mengedipkan matanya yang indah, lalu berkata dengan sedikit malu, "Saya memang agak terlalu tidak sabar, tapi ini wajar. Masalah ini benar-benar sangat penting dan harus memiliki kemampuan setara Nascent Soul tahap menengah atau lebih, baru ada kemungkinan berhasil. Saya jadi sedikit cemas." Tatapan Hanli berkilat beberapa kali, senyumnya memudar lalu ia bertanya dengan datar, "Sangat penting? Sebenarnya masalah apa yang membutuhkan bantuanku? Katakan saja terus terang." Wajah Ziling menjadi serius lalu berkata, "Sepertinya tanpa saya katakan pun Kakak Han sudah menebak sedikit. Kami bertiga memang ingin mengajak rekan Daois Han bekerja sama. Tapi sebelum itu, saya ingin bertanya, belum lama ini apakah Kakak Han pergi ke Padang Rumput Mulan bersama beberapa monster tua Nascent Soul dan mendapatkan peninggalan Master Cham Kun dari sana?" Wajah Hanli sedikit berubah, lalu berkata, "Bagaimana kamu tahu masalah ini? Seharusnya tidak banyak orang yang tahu." Meining yang berada di samping tiba-tiba tertawa kecil dan menyelah. "Kami mendapatkan informasi ini dari mulut seorang kultivator sektor Ruhantu. Orang itu adalah keturunan langsung dari seorang tetua pemegang kekuasaan di sektor Ruhantu. Dia tidak sengaja melihat wajah asli kakak Ziling dan langsung terpesona setengah mati. Mana mungkin ada hal yang tidak mau dia katakan." Mendengar ini, Ziling berdecak pelan. Pipinya memerah lalu berkata, "Gadis nakal, bicara sembarangan apa kamu?" Tampaknya selama bertahun-tahun ini hubungan kedua wanita itu sangat baik. Hanli mengangguk.
Sebagian besar kecurigaan di wajahnya menghilang. Jika itu sekte roh hantu, wajar saja mereka tahu masalah ini. Ziling melirik Hanli lalu berkata dengan nada manja, "Tak disangka kakak Han sudah naik tingkat ke Nation Soul, tapi masih sama waspadanya seperti dulu." "Saya hanya baru saja membentuk Nation Soul, saya bukan makhluk abadi. Di tempat yang harus hati-hati, tentu saja harus waspada. Tapi saya memang pernah pergi ke padang rumput Mulan untuk mencari harta karun. Apa hubungannya dengan kalian mencariku ke sini? Jangan-jangan kalian mendapatkan rahasia lain dari sekte roh hantu itu," ucap Hanli. Wanita bermarga Song yang merasa agak canggung di hadapan Hanli akhirnya ikut bicara setelah melihat sikap Hanli yang sangat ramah terhadap Ziling. Pandangan paman guru setajam obor. Masalah ini sebenarnya melibatkan sebuah harta karun di lembah iblis jatuh. Murid sekte roh hantu itu tidak sengaja membocorkannya di depan kami bertiga. Baru kami tahu tentang hal ini. Hanli awalnya tertegun, lalu wajahnya berubah aneh. Lembah iblis jatuh. Seingatku hanya Master Changkun yang pernah keluar dengan selamat dari sana. Bagaimana sekte roh hantu tahu ada apa di dalam lembah? Jangan-jangan kalian ditipu? Mata Ziling berbinar saat menjawab. Sepertinya bukan. Kami bertiga saat itu penasaran, jadi kami bekerja sama menggunakan beberapa teknik ilusi. Kami tidak hanya mengetahui nama harta karun itu dari mulutnya, tapi juga tanpa sadar memancing keluar lokasi perkiraan harta karun tersebut. Mengenai bagaimana sekte roh hantu mengetahuinya, orang itu juga tidak tahu detailnya, jadi saya kurang jelas. Tapi kemungkinan besar masalah ini tidak palsu. Hanli mengerutkan kening dan akhirnya bertanya pada inti masalahnya. Kalaupun masalah ini benar, harta karun apa yang membuat kalian begitu tergiur? Tidak mungkin hanya harta kuno biasa kan? Ketiga wanita itu saling berpandangan. Wanita bermarga Song kemudian berkata dengan nada serius. "Apakah Paman Guru Han pernah mendengar tentang buah lilin ruh?" Hanli yang selama ini bersikap tenang, akhirnya terkejut, bahkan bisa dikatakan sedikit bersemangat. "Apa? Buah lilin ruh? Kalian tidak salah kan? Benda itu sudah lama punah di dunia ini. Tunggu dulu. Lembah iblis jatuh itu sudah tertutup sejak zaman barbar hingga sekarang. Bukan tidak mungkin benda ini benar-benar ada di dalam lembah." Ziling berusaha tetap tenang dan berkata, "Sepertinya kakak Han tahu banyak tentang buah spiritual ini. Kalau begitu, kakak juga pasti tahu tentang pil penciptaan. Menurut rumor, meskipun seorang kultivator hanya bisa meminum pil penciptaan sekali seumur hidup dan terbatas pada kultivator di bawah tahap deity transformation, kegunaan pil kuno ini untuk menerobos hambatan kultivasi sangatlah jelas. Konon, kultivator yang meminum pil ini, kesadaran spiritualnya akan dipacu oleh kekuatan obat untuk sementara waktu, sehingga bisa merasakan perubahan luar biasa dari tingkatan kultivasi berikutnya. Meskipun perasaan ini tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata dan pengalaman setiap orang berbeda, namun setelahnya, sebagian besar kultivator berhasil menerobos hambatan yang selama ini macet. Ini benar-benar terjadi. Banyak buku kuno mencatatnya. Jika tidak, pil spiritual ini tidak akan memiliki nama besar dan terus dibicarakan hingga sekarang. Sayangnya, bahan utama untuk membuat pil ini, buah lilin roh, adalah tanaman spiritual yang sangat langka bahkan di zaman barbar. Meskipun resep pilnya ada, tidak ada yang pernah membuatnya sejak zaman kuno. Meskipun wanita bermarga Song dan Mei Ning sudah mengetahui hal ini, mata mereka tetap memancarkan kegembiraan saat pil spiritual ini disebut. Terutama Mei Ning, jika dia memiliki sebutir pil penciptaan, peluangnya untuk membentuk core formation atau Jiedan akan meningkat pesat. Namun saat ini, kegembiraan di wajah Hanli perlahan memudar dan ia mulai merenung. Setelah berpikir sejenak, Hanli bertanya dengan tenang. Jika dikatakan lembah iblis jatuh memiliki buah spiritual ini, maka tindakan sekte roh hantu yang menghabiskan biaya besar untuk merekrut kultivator pencari harta karun lain di padang rumput Mulan dan keinginan mereka membunuh Marquis Nanlong untuk merebut peninggalan Master Changkun menjadi masuk akal. Namun, saya masih memiliki beberapa hal yang belum saya pahami dan butuh jawaban kalian. Jika tidak, seberapapun menggiurkannya buah spiritual itu, saya tidak akan mempertaruhkan nyawa. Melihat Hanli masih bisa begitu tenang setelah mendengar tentang buah lilin roh dan pil penciptaan, hati Ziling merasa sedikit kagum. Ia berkata, "Jika kakak Han memiliki keraguan, silahkan bertanya. Masalah ini sangat penting. Mungkin memang ada kelalaian kami yang belum dipertimbangkan dengan matang." Hanli mengusap dagunya dan bertanya dengan suara berat. "Asal tahu saja, orang yang paling mungkin mengetahui cara masuk ke lembah iblis jatuh seharusnya adalah Marquis Nanlong. Atau apakah kalian juga mengetahui cara masuk lembah yang lain?" Ziling menjawab, "Kami tentu tahu bahwa Marquis Nanlong mungkin menguasai metode masuk ke lembah. Tetapi dengan temperamen dan rumor tentangnya, mana berani kami memberitahukan rahasia ini padanya. Terhadap kakak Han, saya dan adik Mei Ning sangat percaya.
Kami tahu rekan Dawis bukan orang yang lupa daratan demi keuntungan. Mengenai cara masuk lembah, kami mengetahuinya dari murid sekte roh hantu itu. Sekte roh hantu sepertinya sedang meneliti metode masuk lembah dan sudah hampir sempurna. Hanya saja, detail pastinya orang itu tidak tahu. Tapi saat celah dimensi lembah iblis jatuh stabil berikutnya, sekte roh hantu pasti akan bertindak. Saat itu, kita bisa mencari tahu metodenya dan menyusup masuk. Seharusnya tidak sulit. Hanya saja, tempat buah lilin roh berada konon lingkungannya sangat buruk. Tanpa kemampuan besar mustahil mendekati buah itu. Jika kakak Han merasa kultivasinya tidak cukup, ya sudah. Lagi pula, meskipun berhasil masuk ke lembah dengan selamat, lembah iblis jatuh penuh bahaya. Perjalanan ini sungguh sulit diprediksi nasib baik atau buruknya. Di akhir kalimat, ekspresi Ziling justru menjadi ragu-ragu. Han Li merenung cukup lama, lalu menghela napas panjang dan berkata, "Sekte roh hantu juga punya cara masuk lembah. Ini baru pertama kali saya mendengarnya. Tapi mendengar nada bicara kalian, sekarang segalanya masih sangat kabur dan belum ada berita pasti yang sesungguhnya. Begini saja, masih ada waktu beberapa tahun sampai celah dimensi lembah iblis jatuh stabil. Saat itu, selidiki semuanya dengan jelas. Pastikan di dalam lembah benar-benar ada buah lilin roh, bukan omong kosong. Demi pil penciptaan, saya akan mengambil resiko besar ini. Mengenai kultivasi, kalian tidak perlu khawatir. Jika saya tidak sanggup, kultivator Nasen Soul tahap menengah lainnya kemungkinan besar juga tidak punya harapan." Han Li tidak menceritakan bahwa Markis Nanlong telah menghubunginya. Menghadapi tempat paling berbahaya di Tianan seperti lembah iblis jatuh, meskipun ada godaan buah lilin roh, Han Li harus menimbangnya berkali-kali. Mungkin metode masuk lembah milik sekte roh hantu lebih aman. Jika demikian, tidak perlu menyebutkan masalah Markis Nanlong di depan ketiga wanita ini. Melihat Han Li tidak langsung menyetujui, Ziling bukannya kecewa malah menjadi gembira. Dia tahu dengan sifat hati-hati Han Li, mengucapkan kata-kata seperti itu pada dasarnya sudah merupakan janji. Terlebih lagi dari nada bicara Han Li, sepertinya rumor itu benar. Kemampuannya sekarang sungguh luar biasa. Harapan mendapatkan buah lilin roh pun menjadi lebih besar. Maka wanita ini berkata sambil tersenyum, "Sebenarnya alasan kami terburu-buru mencari kakak Han juga karena merasa jika tidak bisa menemukan pembantu yang andal, semuanya akan sia-sia. Selanjutnya kami tidak akan melakukan hal yang percuma. Tapi sekarang dengan janji kakak Han ini, kami bertiga jadi tenang. Nanti kami akan menyelidiki detailnya dengan jelas. Bagaimanapun, kami para saudari juga akan masuk ke lembah. Kami juga tidak akan mempermainkan nyawa sendiri." "Apa? Kalian bertiga juga ingin masuk ke lembah?" Mendengar ini, Han Li terlonjak kaget dengan wajah penuh keheranan. Ziling tersenyum pahit dan berkata tanpa daya, "Apakah kakak Han mengira kami ingin masuk lembah? Ini juga karena terpaksa. Sebagian besar buku kuno hanya mencatat keajaiban buah lilin roh. Tetapi sangat sedikit catatan yang menyebutkan bahwa begitu buah lilin roh dipetik, buah itu sama sekali tidak bisa disimpan. Harus segera dimasukkan ke tungku untuk diramu obat dalam waktu setengah hari setelah dipetik. Jika lebih dari setengah hari, khasiat buah akan berkurang drastis. Dan jika lebih dari 3 hari, khasiatnya hilang total. Yang paling parah, pil penciptaan yang dibuat dari buah ini juga memiliki batasan yang sama. Jika tidak diminum dalam waktu tertentu setelah keluar dari tungku, pil itu juga akan kehilangan khasiatnya. Jadi meskipun tahu lembah iblis jatuh bukanlah tempat yang bisa kami datangi, kami hanya bisa nekat bertaruh. Lagi pula, ini lebih baik daripada menghabiskan ratusan atau bahkan ribuan tahun tanpa bisa menembus hambatan kultivasi." Han Li mengerutkan kening. "Buah lilin roh punya batasan seperti itu? Saya sudah membaca cukup banyak catatan kuno. Kenapa tidak pernah mendengar hal ini?" Wanita bermarga Song tiba-tiba mengeluarkan sebuah slip yok dari kantong penyimpanannya dan menyerahkannya dengan hormat. "Paman Guru Han, ini adalah salinan dari buku kuno rahasia leluhur keluarga Song kami. Paman Guru bisa melihatnya sendiri." Di luar dugaan Han Li, wanita itu menyerahkan slip yok tersebut. Han Li menatapnya sekilas dengan heran lalu mengangguk dan menerima slip yok itu, menenggelamkan kesadaran spiritualnya. Ini adalah buku kuno yang khusus membahas pil spiritual dan tanaman obat zaman kuno. Di dalamnya terdapat banyak tanaman obat dan resep pil yang pernah didengar Han Li maupun yang belum pernah ia dengar sama sekali. Bahkan di dalamnya disebutkan secara rinci tentang ginseng roh 9 kelok atau 9 curl spirit ginseng dan resep pil terkait yang didapatkan dari iblis tuah Wangu. Hal ini membuat jantung Han Li berdegup kencang. Dengan wawasannya saat ini, banyak pil obat di dalamnya yang akan sangat berguna baginya di tahap Nasen Soul. Meskipun bahan utama yang tercatat hampir semuanya adalah tanaman obat kuno yang sangat langka,
Namun sedia payung sebelum hujan itu baik. Jika tidak, kelak jika ia mendapatkan tanaman obat tertentu, ia tidak akan tahu kegunaannya. Tampaknya di dalam keluarga kultivator, masih ada beberapa barang bagus yang bahkan tidak dimiliki oleh sekte besar. Dengan kesadaran spiritual Hanli yang kuat, meskipun isi slip giok itu banyak, ia segera menemukan bagian yang mencatat tentang buah lilin roh. Benar saja, di sana disebutkan berbagai batasan buah lilin roh dan pil penciptaan. Setelah membaca sebentar, kening Hanli berkerut dalam. Sesaat kemudian, ia menarik kembali kesadaran spiritualnya. Ia tidak langsung bicara, melainkan mengusap permukaan halus slip giok itu dengan jarinya sambil merenung. Wanita bermargasong berkata dengan sangat patuh, "Saya mendengar kakak Ziling bercerita bahwa Paman Guru Han juga memiliki pencapaian tinggi dalam hal meramu pil, alkimia. Buku kuno ini bagi keluarga Song kami sebenarnya barang yang kurang berguna. Meskipun banyak resep pil kuno, setiap bahan utamanya bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki keluarga Song. Jika Paman Guru tidak keberatan, silahkan ambil saja slip giok ini. Anggap saja sebagai imbalan dari murid atas bantuan Paman Guru kali ini." Hanli tertegun sejenak, lalu menatap wanita itu dengan tatapan penuh arti dan tertawa. Setelah berpikir sejenak, ia berkata dengan tenang, "Seumur hidup, Han tidak pernah mengambil keuntungan dari orang lain. Jika di lembah iblis jatuh benar-benar ada buah lilin roh, saya juga akan mendapat manfaat besar. Tidak perlu imbalan apapun. Kemungkinan besar saya juga akan pergi. Namun buku kuno milikmu ini memang agak berguna bagiku. Aku akan menukarnya dengan sebotol pil untuk meningkatkan kultivasi. Pil ini pas untuk tingkatanmu saat ini." Setelah berkata demikian, Hanli meraba pinggangnya dengan satu tangan, mengeluarkan sebuah botol kecil berwarna hijau dari kantong penyimpanan, dan langsung melemparkannya kepada wanita bermargasong. Wanita itu secara refleks menangkap botol tersebut, namun wajahnya menunjukkan keraguan dan tampak bingung. Melihat itu, Ziling tertawa kecil, memancarkan pesona yang tidak berlebihan. Karena sudah diberikan, kakak Song ambil saja. Kemampuan alkimia kakak Han luar biasa. Isi botol itu kemungkinan besar adalah pil spiritual yang dibuat dari inti monster tingkat tinggi. Pasti bisa membuat kultivasi kakak maju setingkat lagi. Bisnis ini sama sekali tidak rugi. Mendengar perkataan Ziling, wajah wanita bermargasong menunjukkan kegembiraan. Setelah berterima kasih lagi kepada Hanli, ia menyimpan botol obat itu dengan hati-hati. Hanli tersenyum tipis, juga menyimpan slip giok itu, lalu berkata perlahan, "Karena buah lilin roh dan pil penciptaan tidak bisa disimpan, sepertinya kalian hanya bisa masuk ke lembah. Jika hanya bertujuan mencari buah spiritual itu dan tidak sembarangan menerobos ke tempat lain, harapan untuk mundur dengan selamat masih cukup besar. Namun sekarang, kalian kumpulkan dulu bahan pendukung untuk membuat pil penciptaan. Tanaman obat ini meskipun tidak sesulit mencari buah lilin roh, ada beberapa yang juga tidak mudah ditemukan. Mengenai detail masalah lainnya, kita tunggu sampai semuanya jelas baru diputuskan. Pelagi pula hal ini masih agak jauh. Mungkin nanti kita kalah telak dalam perang melawan Mulan dan kembali. Maka masalah lembah iblis jatuh bahkan tidak perlu difikirkan lagi. Apakah kita para kultivator masih bisa berpijak di Tianan atau tidak? Itu masih belum pasti." Hanli menghela nafas dan berkata dengan hati-hati. Ziling dan yang lainnya terkejut. Mei Ning bahkan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Kenapa Senior Han tidak optimis dengan perang besar melawan penyihir Mulan kali ini?" Sulit dikatakan. Dari permukaannya, banyak kekuatan Tianan bersatu dan bertempur di wilayah sendiri. Seharusnya sedikit lebih unggul dari pasukan gabungan Mulan. 3 kultivator besar Tianan dan pasangan Long Han dari aliansi Dao Surgawi juga bisa menekan guru Dewa Mulan. Tetapi orang-orang berjubah hitam itu asal-usulnya tidak jelas. Jelas ada kekuatan luar yang ikut campur dalam perang kita dengan orang Mulan. Jika ada perubahan situasi, pasti berasal dari orang-orang ini, kata Hanli tanpa memberi kepastian. Wajah Ziling menjadi serius. Jadi, peluang menang kalah dalam perang besar ini hanya 50-50. Bisa dibilang begitu. Tapi kemungkinan terbesarnya adalah, mata Hanli berkilat beberapa kali, bergumam pelan hingga suaranya tak terdengar. Hal ini membuat ketiga wanita itu tertegun. Hanli menggelengkan kepala dan berkata datar, "Sudahlah, jangan bicarakan ini. Masalah seperti ini sebelum benar-benar perang dimulai, siapa yang bisa memastikan? Kalian hanya perlu bersiap untuk masalah lembah iblis jatuh. Nanti semuanya tergantung jodoh. Ada hal-hal yang terkadang tidak bisa dipaksakan."
Selanjutnya, Hanli tidak lagi menyebutkan masalah lembah iblis jatuh, tetapi bertanya dengan rasa ingin tahu tentang pengalaman kedua wanita itu selama beberapa tahun terakhir. Di saat yang sama, Ziling dan yang lainnya juga sangat penasaran bagaimana Hanli lolos dari guru Dewa Mulan, sehingga mereka bertanya dengan penuh semangat. Mencium aroma harum yang menggoda dan melihat 3 wajah cantik dan menawan, tentu saja merupakan hal yang menyenangkan mata dan hati. Waktu pun berlalu dengan cepat. Ketika Hanli melihat hari sudah agak sore, ia pun bangkit berpamitan. Wanita bermarga Song juga hendak pergi bersama. Ziling dan Mei Ning tentu saja bangkit mengantar mereka berdua sampai ke mulut lembah. Saat hendak pergi, Hanli memperhatikan bahwa Mei Ning beberapa kali ingin mengatakan sesuatu, namun setelah ragu-ragu, akhirnya ia menggigit bibir merahnya dan tidak mengatakan apa-apa. Melihat wajah wanita itu yang merah meronanan cantik, hati Hanli tergerak. Namun saat melirik ke samping dan melihat Ziling menatapnya dan Mei Ning dengan senyum penuh arti, ia merasa agak canggung. Ia tidak berani berlama-lama lagi. Setelah menyapa sekilas, Hanli berubah menjadi seberkas cahaya hijau, menggulung wanita bermarga Song itu ke dalamnya dan terbang melesat kembali menuju kota Tiani. Sepanjang perjalanan hanya ada mereka berdua. Awalnya Hanli dan wanita bermarga Song itu tentu saja tidak banyak bicara. Namun ketika kota Tiani sudah terlihat dari kejauhan, wanita itu tiba-tiba bertanya dengan ragu di dalam cahaya terbang tersebut. Paman Guru Han, sejak zaman kuno hingga sekarang, entah sudah berapa banyak monster tua Nesen Soul yang masuk ke lembah iblis jatuh dan tidak pernah kembali hidup-hidup. Apakah kami para kultivator core formation yang masuk ke sana benar-benar mungkin menemukan buah spiritual dan keluar dengan selamat? Mendengar pertanyaan ini, Hanli agak terkejut. Cahaya hijau di sekelilingnya bergoyang dan kecepatannya melambat. Ia menoleh dengan heran menatap wanita itu. Fakta bahwa wanita bermarga Song menanyakan hal ini sekarang agak di luar dugaannya. Namun setelah terdiam sejenak, Hanli berkata dengan datar, "Jika hanya dilihat dari kultivasi, kalian tentu jauh di bawah para kultivator pencari harta yang masuk lembah sebelumnya. Wajar jika peluang bertahan hidup kalian saat menghadapi bahaya di lembah jauh lebih kecil dari mereka. Namun, alasan mengapa para kultivator itu tewas di dalam lembah, 9 dari 10 adalah karena keserakahan. Jika tidak, dengan begitu banyak kultivator Nesen Soul yang masuk, mustahil tidak ada yang berhasil mendapatkan 1 atau 2 harta dan selamat. Kebanyakan karena tergiur harta, sudah dapat 1 ingin yang lain, atau bersikeras ingin menemukan tanaman obat yang bisa memperpanjang umur atau menerobos tingkatan dalam waktu singkat. Dengan begitu, mereka melewati lebih banyak tempat berbahaya. Kecelakaan hanyalah masalah waktu." Wanita bermarga Song mengerutkan alisnya yang indah, tampak sangat khawatir. "Menurut perkataan Paman Guru, kami masuk ke sana juga sama saja 9 mati 1 hidup. Jika tidak ada metode masuk dan rute yang agak aman, jangan bicara 9 mati 1 hidup. Dulu begitu banyak kultivator selain Master Changkun, berapa orang yang pernah keluar dari lembah itu? Dalam hal ini, jika tidak ada 2 syarat itu, saya juga sama sekali tidak akan mempertimbangkan masuk ke lembah iblis jatuh. Kalau tidak, itu bukan mengambil harta, tapi bunuh diri. Meskipun kultivasi kalian lebih rendah, selama tidak serakah dan sebelumnya mencari tahu lokasi pasti buah lilin roh, begitu masuk lembah langsung menuju tempat buah itu. Jika nasib tidak terlalu buruk, peluang berhasil tentu ada. Tentu saja, lembah iblis jatuh dijuluki tempat paling berbahaya di Tianan. Persiapan sebaik apapun harus siap tewas di dalamnya. Jika buah lilin roh semudah itu diambil, sekte roh hantu yang juga tahu masalah ini tidak akan menunda sampai sekarang baru bertindak. Tindakan mereka pergi ke lembah iblis jatuh sekarang kemungkinan besar karena melihat Markis Nanlong juga mendapatkan metode masuk. Takut pihak lawan mendahului mengambil harta di lembah, makanya terpaksa nekat mencoba. Saya khawatir metode masuk lembah milik mereka juga memiliki resiko yang tidak kecil. Hanli ragu sejenak, namun akhirnya mengutarakan dugaannya. Mata indah wanita bermarga Song berkilat kaget. Paman Guru sudah menduga metode masuk sekte roh hantu bermasalah. Kenapa tadi tidak? Hanli tersenyum tipis, sudut mulutnya terangkat. Kenapa tidak mengatakannya di depan Ziling tadi kan? Apa kamu mengira aku punya niat lain? Wanita bermarga Song terkejut dan buru-buru membela diri. Tidak berani, murid tidak bermaksud mencurigai Paman Guru. Tenang saja, kamu punya kecurigaan dalam hati itu wajar. Tapi alasanku tidak mengatakannya juga tidak ada niat jahat. Karena kata-kata ini jika diucapkan sekarang mungkin berguna bagimu dan Mei Ning. Tapi bagi Ziling, kemungkinan besar tidak ada efeknya.
Asal tahu saja, pil penciptaan memang sangat berharga, tapi bagi kultivator core formation itu agak mubazir. Maining tidak usah dibahas, jika dia meminum pil ini, peluangnya masuk core formation sangat besar, jadi layak diperjuangkan. Lagi pula setelah masuk core formation, umurnya bisa langsung bertambah ratusan tahun. Tapi kamu dan Ziling baru core formation tahap awal, dan bakat kalian juga di atas rata-rata. Bahkan tanpa meminum pil ini, kemungkinan besar masih bisa menerobos hambatan dan masuk ke core formation tahap menengah dengan aman. Meminum pil ini hanya menghemat waktu pemahaman kalian berdua selama 100 tahun. Di satu sisi menghemat 100 tahun waktu kultivasi, di sisi lain harus mengambil resiko besar masuk lembah iblis jatuh, terjebak antara hidup dan mati. Bagaimana memilih sepenuhnya tergantung orangnya. Saya tidak tahu bagaimana keponakan murid akan memilih, tapi Ziling demi waktu 100 tahun ini kemungkinan besar akan nekat masuk lembah. Dia tidak ingin terus menjadi kultivator core formation. Bisa menghemat 100 tahun waktu kerja keras, peluangnya masuk ke Nasensul akan bertambah besar. Hanli sampai di sini, wajahnya menunjukkan ekspresi penuh arti. Wanita bermarga Song bergumam pelan dengan ekspresi aneh. Maksud Paman Guru, tekad tergandawis Ziling sangat kuat. Dia bersikeras ingin menjadi kultivator Nasensul. Jadi bahaya sebesar apapun, dia akan masuk lembah untuk bertaruh. Hanli menatap awan sore yang memerahan di kejauhan, mengingat beberapa kejadian masa lalu dan berkata perlahan, "Benar, itulah maksudnya." Pengalaman Ziling sedikit berbeda denganmu dan Maining. Dia pernah beberapa kali dipaksa oleh kultivator kuat, bahkan sekte warisan ibunya pun direbut oleh kekuatan lain. Meskipun kemudian dia berhasil melarikan diri dan tidak pernah menyebutkan hal ini di depan orang lain. Tapi saya bisa merasakan secara samar, ambisinya mengejar kekuatan mungkin jauh lebih kuat daripada orang biasa. Kemudian, di bawah tatapan bingung wanita bermarga Song, Hanli sepertinya sedang ingin bicara banyak. Setelah jeda sejenak, ia berkata lagi, "Jika di lembah benar-benar ada buah lilin roh, kemungkinan besar saya juga akan bertaruh sekali. Bagaimanapun, setelah kultivasi mencapai Nasensul, setiap kenaikan satu tingkat sulitnya bukan main. Jika tidak menangkap kesempatan ini, siapa tahu seumur hidup akan terkurung di Nasensul tahap awal. Tapi sebelum perjalanan ke lembah iblis jatuh benar-benar harus dilakukan, saya tidak ingin cerewet bicara hal yang tidak berguna. Saat benar-benar harus pergi ke lembah iblis jatuh, saya akan menekankan lagi bahaya perjalanan ini kepada kalian, dan menunjukkan kemungkinan masalah pada metode masuk sekte roh hantu. Namun, yang tadi hanyalah dugaan saya. Siapa tahu sekte roh hantu sudah meneliti metode masuk lebih sempurna daripada Master Kangkun. Itu juga bukan hal yang mustahil. Ini juga salah satu alasan saya tidak langsung mengatakan dugaan saya." Wanita bermarga Song terdiam, namun matanya menunjukkan pemahaman. Hanli tersenyum dengan sedikit nada mengejek diri sendiri. "Sudahlah, kata-kata ini tadinya tidak ingin kukatakan sekarang. Tapi karena sudah bertanya, kuberitahu sedikit. Karena kamu sekarang sudah sampai di kota Tianyi, hal terpenting saat ini adalah menjaga diri agar tidak tewas dalam perang besar nanti. Itu yang mendesak. Jika nasib buruk dan tewas dalam perang, lembah iblis jatuh tentu tidak perlu dipikirkan lagi. Saya juga sama. Begitu kembali ke kota Tianyi, masalah ini akan kusingkirkan dari pikiran dan tidak akan kubahas lagi." Wanita bermarga Song merasa hatinya tersentak mendengar ucapan Hanli. Ia pun memberi hormat dan berterima kasih. "Terima kasih banyak atas petunjuk Paman Guru." "Bukan petunjuk apa-apa. Hal-hal ini tanpa kukatakan pun, kamu akan mengerti setelah berpikir sebentar. Ayo masuk kota, hari sudah mulai gelap." Hanli melambaikan tangan dengan ekspresi datar. "Baik, Paman Guru." Cahaya hijau itu kembali melaju dengan kecepatan penuh, melesat langsung menuju gerbang kota. Setelah kembali dari tempat Ziling hari itu, selama beberapa hari berikutnya, Hanli ditarik oleh Luluo untuk bertemu dengan banyak kultivator Nasensul yang bersahabat dengan sekte Luoyun. Biasanya, menemui satu kultivator tingkat ini saja sulit. Namun kini dalam beberapa hari saja, Hanli sudah bertemu belasan orang, sebuah pengalaman yang langka. Para kultivator ini tentu tahu reputasi Hanli, jadi tidak ada yang berani meremehkannya, dan pergaulan mereka cukup baik. Bahkan ia mengobrol cukup cocok dengan beberapa orang. Di sebuah ruang rahasia yang dilindungi lapisan larangan, restrictions, berlapis-lapis, Hanli duduk bersila di tengah ruangan. Kedua tangannya memegang sebuah pedang raksasa sepanjang 5 atau 6 kaki. Keningnya berkerut memikirkan sesuatu. Di atas pedang itu menyala api aneh berwarna ungu dan hijau. Itu adalah api kutub ungu Luo milik Hanli dan api lampu hijau yang aneh itu.
Namun begitu hari-hari itu berlalu, Hanli segera mencari ruang sunyi ini dan mulai menangani masalah yang tersisa dari pertempuran Gunung Naga Kuning, yaitu api hijau yang terus menyala di pedang awan lebah bambu hijau. Api ini sekarang tidak menimbulkan masalah pada pedang, hanya berkat penekanan dan keseimbangan dari api ungu luo. Api lampu hijau ini entah api iblis macam apa, kekuatannya ternyata tidak di bawah api langit ungu luo milik Hanli. Meskipun sekarang Hanli bisa menekannya dengan mengandalkan kuantitas, cara memurnikannya benar-benar masalah yang memusingkan. Jika api ini tidak dihilangkan, bukan hanya pedang awan lebah bambu hijau yang tidak bisa digunakan, bahkan api es biru kering dan api ungu luo juga tidak bisa digunakan dengan mudah untuk menyerang musuh. Tentu saja Hanli tidak bisa membiarkan ini. Kini, mata Hanli menatap pedang raksasa itu dengan berkilat-kilat, berpikir cukup lama. Sesaat kemudian, ia melemparkan pedang raksasa itu ke udara, mengangkat tangannya dan menembakkan satu segel mantra hijau ke atasnya. Seketika pedang raksasa itu berputar di atas ruang sunyi, berdengung, lalu terpecah menjadi puluhan pedang terbang kecil. Dengan satu gerakan pikiran Hanli, sebagian besar pedang terbang berubah menjadi puluhan sinar hijau dan langsung masuk ke dalam tubuhnya. Hanya satu pedang terbang yang turun perlahan secara horizontal dan berhenti di depan mata Hanli. Hanli menatap api hijau ungu di pedang itu, menyipitkan matanya, lalu tiba-tiba membuka mulut. Semburan api ungu keluar dari mulutnya, langsung menyemprot ke permukaan pedang terbang. Seketika api ungu di pedang membesar, langsung menekan api hijau yang jumlahnya tidak banyak itu. Kemudian dengan dorongan mantra di tangan Hanli, cahaya ungu yang berkobar memaksa api hijau ke salah satu ujung pedang. Tidak butuh waktu lama, api itu terdorong perlahan ke ujung pedang, berubah menjadi bola cahaya hijau kecil seukuran kacang kedelai. Melihat pemandangan ini, ekspresi Hanli justru menjadi serius. Ia menarik nafas dalam-dalam, 10 jarinya menari tak henti-hentinya, menembakkan serangkaian segel mantra berbagai warna ke arah pedang. Seketika api ungu di pedang di bawah rangsangan mantra menjadi semakin ganas, membentuk gelombang api ungu yang menghantam titik cahaya hijau itu dengan keras. Api hijau di ujung pedang itu bergoyang-goyang, seolah-olah bisa padam kapan saja. Namun di bawah tekanan api ungu, setelah beberapa saat, titik cahaya hijau itu justru perlahan menjadi terang dan menyilaukan. Tidak peduli bagaimana api ungu menekannya, api itu seolah tumbuh di ujung pedang, tidak mau padam. Secercah kecemasan melintas di mata Hanli, dan ia mempercepat rapalan mantranya. Setelah beberapa saat, melihat situasi tidak membaik sama sekali, wajah Hanli menjadi agak buruk. Setelah berpikir sejenak, cahaya dingin berkilat di matanya. Ia mengangkat satu tangan dan menggoyangkannya pelan. Seketika kelima jari beserta telapak tangannya tertutup lapisan api ungu yang menyilaukan. Kemudian Hanli tanpa ragu mengatupkan kelima jarinya, langsung meremnas titik api hijau itu di pedang terbang. Kelima jari Hanli mencengkram dengan sangat akurat. Titik cahaya hijau itu dalam sekejap terbungkus oleh api ungu di jari-jarinya, namun Hanli merasakan sensasi lembut di ujung jarinya, lalu sebuah kekuatan besar memancar dari titik api hijau itu, membuat kelima jarinya terpental dengan kuat. Hanli terkejut, namun dengan gerakan pikiran, telapak tangannya mencakar udara dan menangkupkan api ungu ke bawah. Cahaya melonjak tinggi, dan api hijau itu terkurung di dalam cahaya ungu. Lengan Hanli tidak bergerak sedikit pun. Api ungu di kelima jarinya menyilaukan, cahaya hijau dan ungu saling membaur dan berubah-ubah, kadang redup, kadang terang. Gerakan ini berlangsung selama 1/4 jam. Hanli menghela nafas ringan, mengibaskan tangannya, menjauhkan kelima jarinya, dan api ungu di tangannya seketika menghilang tanpa jejak. Kemudian ia menatap titik api hijau yang masih berkilauan jernih itu dengan senyum pahit di wajahnya. Kesulitan menangani api lampu aneh ini berada di luar perkiraan awalnya. Meskipun api langit ungu luo bisa menandinginya, namun untuk memurnikan api ini, sepertinya niat hati tak sampai karena kurang tenaga. Berpikir demikian, Hanli merenung sejenak, lalu mengangkat tangan dan menunjuk pelan ke arah pedang terbang di depannya. Suara guntur rendah tiba-tiba terdengar, dan seberkas busur listrik emas yang menyilaukan memancar dari pedang terbang. Begitu busur listrik ini muncul, ia langsung meledak, berubah menjadi tak terhitung banyaknya benang emas halus yang menyergap titik api hijau itu. Hasilnya, cahaya hijau berkilat, dan benang-benang emas itu bagaikan sapi tanah masuk ke laut. Semuanya dihisap bersih oleh api seukuran kacang itu. Seketika cahaya membesar, dan api hijau itu membesar hingga seukuran telur ayam.
Melihat situasi ini, jauh di dalam pupil mata Hanli, cahaya biru berkedip-kedip tajam. Ia menatap api hijau yang telah menyerap busur emas itu dengan ekspresi yang berubah-ubah tak menentu. Entah berapa lama ia diam tak bergerak, Hanli akhirnya menghela nafas ringan. Cahaya biru di matanya menghilang, namun wajahnya menunjukkan keraguan. Tetapi sesaat kemudian, ia menggelengkan kepala dan memantapkan hatinya. Ia membuka mulut, lalu menghisap ke arah pedang terbang. Api ungu di pedang itu seketika berubah menjadi seutas benang ungu dan terhisap masuk ke dalam mulutnya, tidak bersisa sedikit pun. Tanpa penekanan api langit ungu Luo, api hijau di pedang membesar, langsung membungkus seluruh pedang terbang di dalamnya. Hanli yang memiliki hubungan batin dengan pedangnya mendengus tertahan, wajahnya memucat, menunjukkan sedikit rasa sakit. Namun, Hanli segera mengabaikan ketidaknyamanan tubuhnya. 10 jarinya menjentik beruntun ke arah pedang terbang. Cahaya hijau berkilat, belasan ki pedang melesat keluar dari tangannya. Sama seperti busur emas yang terbentuk dari petir dewa penolak iblis, Evil Warding Divine Thunder, sebagaimana ki pedang hijau bersentuhan dengan api lampu hijau, semuanya dihisap ke dalamnya dan menjadi tak terlihat. Namun Hanli seolah tidak melihat semua itu. Kekuatan spiritual dalam tubuhnya terus berputar. Ki pedang satu demi satu menghantam api hijau bagaikan laron menyerbu api. Kekuatan sihirnya terkuras dengan cepat. Dengan begini, setelah menyerap banyak ki pedang, api hijau itu seolah mendapat asupan gizi, menjadi semakin besar dan ganas. Tak lama kemudian, api itu berubah menjadi bola api hijau raksasa yang menyala-nyala di depan Hanli. Saat ini kekuatan sihir di tubuh Hanli sudah terkuras lebih dari sepertiganya. Namun melihat bola api raksasa di depannya, Hanli justru tertawa. Ia menghentikan ki pedang di tangannya lalu melambaikan tangan ke arah pedang terbang di dalam bola api. Terdengar suara puch, pedang awan lebah bambu hijau itu dengan mudah menerobos keluar dari api hijau dan melesat ke langit-langit. Setelah berputar satu kali, pedang itu melesat kembali ke tangan Hanli. Hanli menunduk melihatnya. Pedang terbang hijau di tangannya sangat jernih. Api hijau di atasnya sudah bersih tak tersisa. Wajahnya tersenyum. Ternyata benar. Meskipun api ini sangat ajaib, jelas kekuatan spiritual yang bisa ditelannya terbatas. Jika ki pedang elemen hijau, Aether Essence Sword Chi yang dihisap terlalu banyak, justru bisa dimanipulasi dengan cerdik. Hanli bergumam pelan sambil tersenyum. Kemudian ia mengatupkan kedua tangan. Cahaya berkilat dan pedang terbang itu masuk ke telapak tangannya, menghilang dari pandangan. Saat ini Hanli baru melihat ke arah bola api hijau di depannya. Ia menunjuk pelan dengan jari dan seberkas kesadaran spiritual masuk ke dalamnya. Bola api hijau itu bergetar, lalu perlahan berputar. Cahaya hijau di atasnya berkedip-kedip tajam, kadang redup, kadang terang. Terlihat bola api hijau itu mulai bergoyang hebat. Namun cukup lama kemudian, barulah ia terbang miring sejauh 1 tombak dengan gerakan lamban dan tersendat-sendat. Melihat situasi ini, Hanli mengusap dagunya dan mulai merenung. Kekuatan api hijau ini begitu besar, tentu sayang jika dibiarkan begitu saja. Saat ini, meskipun karena alasan menyerap chi pedang elemen hijau dalam jumlah besar, ia bisa memaksakan diri mengendalikannya sedikit, namun jelas karena faktor teknik kultivasi, ia sama sekali tidak bisa mengendalikannya dengan leluasa. Bagaimanapun, api ini bukan benda yang telah ia murnikan. Sangat sulit untuk memanipulasinya sesuka hati seperti api es biru kering dan api ungu luo. Hanli mengerutkan kening, menatap bola api hijau itu sambil berpikir. Tiba-tiba ia mengulurkan 1 telapak tangan dan menepuk kantong penyimpanan di pinggangnya. Cahaya putih berkilap, sepotong tulang rusuk putih bersih seperti giok dan sebuah botol kecil berwarna kuning muda muncul bersamaan di tangannya. Itu adalah slip giok, tulang, yang mencatat kitab Yin misterius, Profound Yin Scripture, dan alat sihir yang dulu ia gunakan untuk menyerap jiwa monster. Membuka tutup botol, segumpal asap hitam terbang keluar dari dalamnya. Kelima jari Hanli mencengkeram asap hitam itu di udara, seketika asap hitam itu melesat ke telapak tangan. Kemudian, dengan gerakan pikiran, gumpalan chi jiwa yin ini segera melompat ke tulang rusuk di telapak tangan lainnya. Seketika tulang rusuk itu berubah dari putih menjadi hitam, melayang lepas dari tangan dan memancarkan cahaya hitam dingin yang samar. Melihat ini, Hanli baru menenggelamkan kesadaran spiritualnya ke dalamnya dengan cepat memindai isi kitab Yin misterius, mencari sesuatu dengan membaca 10 baris sekaligus.
Ketika kesadaran spiritual Hanli melihat 3 kata petir api yin, petir api inframerah, hati Hanli gembira. Kecepatannya melambat dan ia mulai membaca bagian ini dengan teliti. Petir api yin, namanya terdengar biasa, tidak ada yang istimewa. Namun kenyataannya, benda ini adalah keberadaan yang tidak kalah dengan api mayat surga dalam kitab Yin misterius. Namun, ini bukanlah teknik rahasia jalur iblis, melainkan metode pembuatan sejenis manik petir, benda yang sejenis dengan manik petir langit atau Heavenly Lightning Seed yang pernah didapatkan Hanli sebelumnya. Tentu saja, menurut penjelasan di kitab Yin misterius, begitu petir api yin ini berhasil dibuat, kekuatannya sangat mengejutkan. Hanya dari segi daya hancur, bahkan berada di atas kekuatan api mayat surga. Prinsipnya adalah memadatkan sejumlah besar api yin murni dari seni yin misterius menjadi satu gumpalan, lalu mencampurkan sedikit kekuatan petir, ditambah beberapa bahan lain, dan menggunakan cara khusus untuk memadatkan dan menstabilkannya. Begitu dilemparkan saat menghadapi musuh, api yin dan kekuatan petir di dalamnya akan terpicu bersamaan, lalu meledak dan melukai orang. Sayangnya manik petir adalah barang sekali pakai. Tidak hanya batasannya banyak, pembuatannya pun merepotkan dan sangat sulit berhasil. Hanya kultivator yang bisa memanipulasi kekuatan spiritual atribut petir yang bisa membiatnya. Jadi jangan harap iblis tua Ji Yin bisa membuatnya. Bahkan Master Huan Gu pun belum pernah membuat benda semacam ini. Saat Hanli pertama kali melihat metode pembuatan petir api yin, ia juga tidak terlalu memperhatikannya. Meskipun ia bisa memanipulasi petir dewa penolak iblis, ia tidak menguasai seni yin apapun. Jadi tentu saja ia melewatkannya begitu saja. Ia hanya melatih beberapa teknik rahasia yang mudah dipelajari dari kitab yin misterius, seperti penebas iblis yin. Kini saat ia merasa sangat pusing menghadapi api lampu hijau di depannya, ia tiba-tiba teringat metode pembuatan petir api yin ini. Awalnya pembuatan petir api yin membutuhkan konsumsi kekuatan spiritual yang besar dan tingkat keberhasilannya kecil. Ditambah lagi kultivator yang bisa mengendalikan petir sangat jarang. Oleh karena itu, di dunia kultivasi jarang ada orang yang membuat benda ini. Kalaupun ada yang sesekali membuat beberapa butir, karena sifatnya yang sekali pakai, benda itu akan segera digunakan dan menghilang. Hanli tetap tidak menguasai seni yin misterius, tetapi dengan wawasan dan kultivasinya saat ini, ia tidak perlu menjiplak semua yang ada di kitab yin misterius. Asalkan metode pembuatan manik petir itu diubah sedikit, memanfaatkan api hijau yang sudah tersedia untuk dibuat menjadi manik petir jenis lain, itu tidak akan sia-sia. Bagaimanapun kekuatan api hijau tidak di bawah api langit unggulo miliknya. Jika dibuat menjadi manik petir, kekuatannya pasti tidak akan di bawah petir api yin versi aslinya. Dulu ia juga pernah punya pikiran untuk menggunakan api es biru kering atau bahkan api unggulo untuk membuat manik petir. Tetapi karena kedua jenis api spiritual ini jumlahnya terlalu sedikit, bahkan untuk menghadapi musuh saja terasa kurang, ia benar-benar tidak berani memboroskannya untuk ini. Pikiran itu pun hanya terlintas sesaat dan dibuang ke belakang. Sekarang menghadapi api hijau yang tidak bisa disimpan dan tidak bisa dibuang, membuatnya menjadi manik petir adalah ide yang sangat cemerlang. Dengan begini, dalam perang besar yang akan segera terjadi, benda ini bisa menjadi senjata tajam baginya untuk menghadapi musuh. Setelah rencananya mantap, Hanli segera mencari barang-barang lain dari dalam kantong penyimpanannya. Bicara soal bahan pembuatan manik petir, ia benar-benar bisa mengumpulkannya dari barang bawaannya. Barang-barang ini bukan barang langka. Semuanya adalah barang umum yang digunakan untuk meramu pil atau menempa senjata. Hanli kebetulan memiliki persediaannya. Maka, ia mengeluarkan barang-barang itu satu persatu dan meletakkannya di hadapannya. Kemudian menghadapi bola api yang berkedip tak menentu itu, ekspresinya menjadi fokus dan kedua tangannya terangkat. Blar! 2 busur listrik emas melesat keluar dari telapak tangannya secara bersamaan, menghantam bola api hijau tersebut. Di aula markas sekte Luoyun, Luluo duduk di kursi tanpa ekspresi, diam tak bergerak. Di hadapannya, berdiri beberapa kultivator core formation dari sekte Luoyun yang berdiri dengan sikap hormat, termasuk lelaki tua berbaju merah dan wanita bermarga song. Hanya saja wajah mereka tampak sedikit cemas. Keponakan murid Tuan, sudah berapa hari Paman Guruhan kalian menutup diri? Lapor Paman Guru, Paman Guruhan sudah masuk ruang sunyi selama lebih dari 2 bulan.
Saya dan adik Song terus berjaga di luar ruang sunyi. Paman Guru Han belum pernah keluar sekalipun. Saat Paman Guru Han kalian mulai berkultivasi tertutup, dia pernah berpesan padaku. Katanya dia ingin membuat persiapan untuk perang besar yang akan segera terjadi. Meminta agar kami tidak sembarangan mengganggu kultivasinya. Tapi sekarang orang-orang Mulan sepertinya sudah mengumpulkan pasukan lengkap dan mulai bergerak. Para petinggi di pihak kita sudah beberapa kali berkumpul. Para kultivator itu semuanya menyebut nama Paman Guru Han kalian untuk hadir. Tetapi semuanya sudah kutolak dengan berbagai alasan. Tapi sekarang 3 kultivator besar berkumpul di kota Tianyi dan mengirim surat mengundang Paman Guru Han kalian untuk berkumpul besok. Kali ini adalah pertemuan yang hanya boleh dihadiri oleh kultivator Nasen Sol tahap menengah ke atas. Terlihat betapa mereka mementingkan Paman Guru Han kalian. Tidak baik jika menolak lagi. Bagaimanapun aku memperkirakan pertemuan kali ini adalah keputusan final tentang bagaimana menghadapi perang. Jika ada orang dari sekte Luoyun kita yang hadir dalam pertemuan ini, keuntungannya tidak sedikit. Luluo menghela nafas dan bergumam. Mendengar perkataan Paman Guru Lu mereka, orang-orang lain di aula juga menunjukkan senyum pahit. Tetapi Paman Guru Han sekarang pasti sedang berkultivasi di titik kritis. Jika diganggu sembarangan, apakah tidak akan membuat usaha beliau sia-sia? Wanita bermarga Song ragu sejenak, lalu wajah cantiknya menunjukkan kekhawatiran. Justru karena kekhawatiran inilah Paman Guru Lu terus menunda-nunda. Tapi pertemuan besok, jika Paman Guru Han tidak muncul lagi, saya khawatir yang lain. Seorang kultivator paruh baya dengan kumis kecil di bibirnya berkata dengan ragu. Yang lain, kenapa? Tepat pada saat itu, dari luar aula tiba-tiba terdengar suara yang ringan. Suaranya tidak keras, tetapi terdengar sangat jelas di telinga setiap orang. Mendengar suara ini, wajah Lulu seketika dipenuhi kegembiraan. Bersamaan dengan suara yang tiba-tiba muncul itu, sosok Han Li tampak di pintu aula besar. Ia berjalan masuk dengan ekspresi tenang. Adik seperguruan Han, akhirnya kamu keluar dari kultivasi tertutup. Syukurlah. Lulu bangkit berdiri dengan wajah berseri-seri untuk menyambutnya, sementara kultivator lain membungkuk memberi salam kepada Han Li. Han Li tersenyum tipis, lalu berkata, sebenarnya belum sepenuhnya selesai. Saya berniat melanjutkan kultivasi tertutup, tetapi saya agak khawatir tentang masalah orang Mulan. Jadi saya keluar dulu untuk melihat situasi. Sepertinya saya keluar tepat waktu. Wajah Lulu menunjukkan ekspresi serius saat berkata, hehe, sepertinya adik sudah mendengar pembicaraan beberapa keponakan murid tadi. Namun akhir-akhir ini memang banyak yang ingin bertemu denganmu. Yang lain mungkin tidak terlalu penting, tapi besok 3 kultivator besar akan memimpin langsung pertemuan tingkat tinggi. Adik Han harus datang melihatnya. Bagaimanapun, Sekte Luoyun mengerahkan sebagian besar kekuatan kali ini. Saya tidak ingin murid sekte kita mengalami kerugian terlalu besar. Adik sebaiknya mendengarkan bagaimana para penanggung jawab mengatur perang besar ini, supaya kakak juga merasa lebih tenang. Baiklah, karena sudah tahu hal ini, besok saya pasti akan datang melihat. Saya juga sudah lama mendengar nama besar 3 kultivator besar. Saya sangat menantikan pertemuan besok. Janji Han Li dengan mantap. Jawaban Han Li membuat Lulu sangat senang. Ia pun segera mengobrol dengan Han Li mengenai beberapa kejadian dalam 2 bulan terakhir. Han Li mengerutkan kening dan bertanya, penyihir Mulan mulai mengirim orang untuk menyerang beberapa formasi besar di perbatasan. Lulu memudarkan senyumnya, lalu menjawab dengan suara berat. Benar, sebenarnya ini kejadian 3 atau 4 hari yang lalu. Meskipun tidak menimbulkan korban jiwa, ini adalah pertanda bahwa orang Mulan sudah selesai bersiap. Mata Han Li berkilat, lalu ia bertanya perlahan. Orang Mulan hampir selesai bersiap. Lalu bagaimana pengaturan personil kita? Seharusnya juga sudah hampir selesai kan? Lulu menjelaskan. Kita dan orang Mulan agak berbeda. Meskipun penyihir Mulan terdiri dari berbagai suku dan cukup kacau, mereka tidak seperti Tianan yang memiliki begitu banyak sekte besar dan kecil. Mengelompokkan personil berdasarkan karakteristik teknik kultivasi, kekuatan harta pusaka, bahkan tingkatan kultivasi, jauh lebih merepotkan daripada orang Mulan. Apalagi, orang Mulan sudah bersiap lama untuk invasi ini. Kita baru bersiap sekarang, memang agak terlambat. Namun untungnya, 4 kekuatan besar kali ini cukup bersatu. Sampai sekarang, persiapan sudah hampir selesai. Kalaupun perang pecah sekarang, kita masih punya kekuatan untuk melawan. Han Li mengusap hidungnya, ekspresinya menjadi adah muram. Kalau begitu, perang besar benar-benar di depan mata. Lulu menghela nafas tak berdaya dan berkata, kemungkinan besar begitu.
Kalau tidak, 3 kultivator besar tidak akan berkumpul secepat ini dan buru-buru mengadakan pertemuan besok. Kultivator Nasensul tahap menengah adalah keberadaan puncak di Tianan kita. Mendengar diskusi antara Hanli dan Lulo, dua tetua sekte Luo Yun ini, para kultivator lain di aula tanpa sadar menjadi tegang. Namun selanjutnya, Hanli tiba-tiba mengalihkan pembicaraan dan bertanya tentang pengaturan murid-murid sekte Luo Yun belakangan ini. Lulo dan yang lainnya memberitahu Hanli secara rinci. Ketika mendengar bahwa sebagian besar murid sekte Luo Yun dipecah dan dimasukkan ke dalam beberapa tim kultivator untuk melatih kemampuan bertarung kelompok setiap hari, Hanli hanya mengangguk tanpa berkomentar. Pengaturan semacam ini adalah hal yang wajar. Bagaimanapun, ini bukan duel 1 lawan 1 antar kultivator. Bahkan kultivator dengan kemampuan sakti sekalipun, jika diserang serentak oleh ribuan kultivator terlatih, hanya akan berakhir tewas di tempat. Tentu saja dalam keadaan normal, kultivator tingkat tinggi tidak akan membiarkan diri mereka berada dalam situasi berbahaya seperti itu. Selama tidak terperangkap oleh formasi tim kultivator tingkat tinggi ini bisa menggunakan kemampuan area luas untuk membunuh kultivator tingkat rendah secara massal. Oleh karena itu, keberadaan yang bisa menahan kultivator tingkat tinggi pihak lawan menjadi hal yang sangat krusial. Situasi perang antara kultivator dan penyihir saat ini pun kurang lebih sama. Dalam pertarungan sihir antara kultivator tingkat tinggi dan guru Mulan, pihak manapun yang tidak mampu menahan lawan maka sudah kalah setengah sebelum bertarung. Jadi, meski mulut Hanli bertanya tentang urusan sekte Luo Yun, hatinya sudah memikirkan tujuan sebenarnya dari 3 kultivator besar memanggil kultivator Nasensul tahap menengah. Kemungkinan pertemuan kali ini selain mengatur pergerakan pasukan kultivator, sebagian besar akan membahas strategi konkret untuk menghadapi guru besar Mulan. Memikirkan hal ini, Hanli tersenyum dingin dalam hati. Kali ini ia memanfaatkan waktu 2 bulan, tidak hanya untuk membersihkan seluruh api hijau pada pedang awan bambu hijau, tetapi juga menggunakan petir dewa penolak iblis untuk memurnikan api hijau yang bercampur dengan chi pedang elemen hijau menjadi 7 atau 8 butir petir. Adapun sisanya gagal dimurnikan dan hancur dengan sendirinya. Melihat hasil ini, Hanli hanya bisa tersenyum pahit. Namun ini adalah cara yang sangat cerdas untuk memusnahkan api lampu hijau tersebut. Setelah ngobrol sebentar lagi dengan orang-orang itu, Hanli berpamitan meninggalkan aula dan kembali ke paviliun yang disiapkan khusus untuknya, beristirahat memulihkan tenaga. Keesokan harinya, Hanli berangkat dan berjalan santai menuju area pusat. Tak lama kemudian, ia samar-samar melihat sebuah aula batu raksasa. Karena seluruh kota Tianyi dibangun sementara, bahkan aula besar tempat berkumpulnya petinggi 4 kekuatan besar pun terlihat biasa saja dan agak kasar. Selain sedikit lebih tinggi dari aula pertemuan aliansi Dao Surgawi, bentuknya hampir sama persis. Namun kultivator yang menjaga pintu adalah beberapa kultivator core formation. Begitu melihat Hanli mendekat dan menyapu dengan kesadaran spiritualnya, mereka segera menyambutnya. Salah satu kultivator core formation memberi hormat terlebih dahulu, lalu berkata dengan sangat sopan, "Senior ini, pertemuan hari ini hanya boleh dihadiri oleh senior Nasensul tahap menengah ke atas. Senior adalah..." Sebelum orang itu selesai bicara, Hanli mengangkat tangan dan melemparkan sebuah slip yak putih. Itu adalah undangan yang dikirimkan ke Barin. Kultivator penjaga itu memindai slip yak dengan kesadaran spiritualnya. Ternyata senior Han, junior lancang, silahkan masuk. Ia kemudian meminggir memberi jalan ke pintu aula. Hanli tersenyum tipis. Baru berjalan 2 langkah hendak masuk, tiba-tiba ekspresinya berubah. Langkahnya terhenti dan menoleh ke arah tertentu. Terlihat di salah satu jalan di sisi lain, 2 orang sedang berjalan perlahan. Satu di depan, satu di belakang. Seorang pria dan seorang wanita. Pria itu tampaknya baru berusia 20-an, mengenakan jubah brokat mewah, kulitnya putih bersih dan berkilau. Wajahnya sangat tampan. Gerak-geriknya sangat elegan dan bebas. Namun jika dilihat lebih dekat, akan terlihat bahwa saat tatapan pemuda ini berkedip, sesekali terpancar aura tua yang penuh pengalaman. Di sudut matanya yang dalam, juga samar-samar terlihat kerutan yang tidak sesuai dengan penampilannya. Hal ini membuat orang itu langsung terlihat 10 tahun lebih tua. Yang aneh adalah, pada pandangan pertama, orang lain akan merasakan aura feminin seperti bedak wanita yang tak terlukiskan dari tubuhnya.
seolah-olah dia adalah wanita yang menyamar sebagai pria. Benar-benar sangat aneh. Saat Han Li melihat pria ini, hatinya tersentak. Wajahnya menunjukkan sedikit kewaspadaan. Orang ini adalah kultivator Nascent Soul tahap menengah. Kemungkinan juga datang untuk menghadiri pertemuan ini. Melihat penampilannya yang aneh, kemungkinan besar dia adalah kultivator jalur iblis. Han Li berpikir cepat dalam hati. Matanya sedikit bergeser ke wanita yang berada setengah langkah di belakang pria itu. Han Li berseru pelan karena terkejut. Wanita itu muda dan cantik, mengenakan gaun merah cerah yang memikat. Langkah kakinya ringan, tubuhnya ramping dan memesona, memancarkan pesona yang tak terlukiskan dan penuh daya tarik. Namun setelah Han Li melihat jelas wajah wanita itu, awalnya ia menunjukkan ekspresi aneh. Setelah keterjebutannya memudar, wajahnya dihiasi senyum pahit tipis. Dong Xuaner, ternyata wanita ini. Sekarang tidak perlu menegak lagi. Han Li sudah tahu, monster tua yang tampak seperti pemuda di depannya itu pasti kultivator Sekte Ikatan Harmonis. Sekte pertama jalur iblis. Setelah bertahun-tahun tidak bertemu, Dong Xuaner juga sudah mencapai core formation tahap menengah. Mengingat bakat akar spiritual wanita ini yang tidak terlalu bagus, ini agak di luar dugaan. Tindakan Han Li yang berdiri diam memandang di depan pintu haula tentu membuat para kultivator core formation penjaga pintu ikut melihat ke arah dua orang itu. Begitu melihat orang tersebut, sebagian besar wajar para kultivator itu memucat. Salah satu dari mereka bergumam dengan gelisah. Tidak disangka, Iblis Tuagu dari Sekte Ikatan Harmonis juga datang. Iblis Tuagu? Mendengar ini, Han Li teringat pada seseorang. Sepertinya di Sekte Ikatan Harmonis, selain Iblis Tua He yang berada di tahap Nascent Soul akhir, ada satu lagi monster tua bermarga Gu yang ketenarannya juga tidak kecil. Orang ini memiliki bakat alami tubuh Yin Yang, juga melatih teknik iblis tingkat puncak Sekte Ikatan Harmonis, dan ahli dalam jalur bercocok tanam, metode petik Yin Yang. Ia menyebut dirinya Master Sejati Yunlu atau Cloud Du. Namun orang lain memanggilnya Iblis Tua Yunlu. Entah karena teknik kultivasinya atau memang sifat dasarnya yang gila seks, Iblis tua ini sering melakukan penculikan untuk harvesting. Baik pria tampan maupun wanita cantik, asalkan ia tertarik, sebagian besar tidak akan dilepaskan. Akibatnya ia menyinggung banyak sekte besar. Namun kultivasinya sangat tinggi dan misterius. Ia juga jarang keluar, serta didukung oleh Sekte Ikatan Harmonis, sehingga orang lain tidak bisa berbuat apa-apa kepadanya. Ditambah lagi, orang ini bukan tipe pembunuh haus darah. Setelah selesai melakukan harvesting pada orang yang ditangkap, ia akan melepaskan mereka kembali. Sekte dan tetua dari para korban ini hanya bisa berusaha menutupi kebenaran dan terpaksa menelan penghinaan ini. Namun reputasi orang ini di dunia kultivasi Tianan benar-benar membuat orang takut. Para kultivator muda begitu mendengar namanya, pasti langsung lari terbirit-birit. Yang tidak bisa lari akan gemetar ketakutan dengan wajah pucat, takut dilirik dan menjadi korbannya. Mungkinkah pemuda ini adalah monster tua itu? Meskipun Han Li tidak takut pada orang ini, ia tetap bergumam dalam hati dan merasa agak tidak nyaman. Kebetulan pemuda tampan itu juga memperhatikan Han Li yang berdiri di depan pintu aula. Ia menyipitkan mata mengamati Han Li dari kejauhan, lalu tiba-tiba tersenyum cerah pada Han Li, samar-samar memancarkan aura menggoda. Melihat ini, Han Li merasa punggungnya merinding. Ia memaksakan senyum balasan, lalu tanpa melihat ekspresi terkejut Dong Xuaner saat melihatnya, ia berbalik dan melangkah lebar masuk ke aula raksasa. Ia sama sekali tidak berniat berurusan dengan monster tua seperti itu. "Kenapa? Kamu kenal orang itu? Tadi detak jantungmu tiba-tiba jadi jauh lebih cepat." Pemuda yang berjalan santai menuju pintu aula itu melihat sosok Han Li menghilang, senyum di wajahnya tiba-tiba lenyap, dan bertanya datar kepada Dong Xuaner di belakangnya. Orang itu adalah kenalan lama dari masa lalu, sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Tadi tiba-tiba melihatnya hanya sedikit terkejut. Jawab Dong Xuaner dengan ekspresi agak aneh, namun nada suaranya tetap tenang. "Kenalan lama? Orang itu adalah kultivator Nascent Soul tahap awal, tapi bisa menghadiri pertemuan hari ini, dan penampilannya terlihat begitu mudah. Seharusnya dia adalah tetua sekte Luoyun yang namanya baru-baru ini melambung. Ngomong-ngomong, orang ini juga bermarga Han, dan namanya persis sama dengan orang yang pernah kamu sebutkan dulu. Jangan-jangan memang orang ini."
Iblis tua Yunlu menghadapi jawaban kaku Dong Xuaner tanpa marah, malah bertanya dengan nada datar tanpa ekspresi. Sepertinya hubungannya dengan Dong Xuaner tidak biasa. Mendengar ucapan si iblis tua itu, wajah Dong Xuaner sedikit memucat, tetapi ia diam 1000 bahasa. Cahaya dingin berkilat di mata iblis tua Yunlu. Ia mendengus dingin lalu tidak bertanya lagi, namun secercah bayangan suram melintas di antara alisnya. Ketika iblis tua membawa Dong Xuaner ke depan pintu aula, para kultivator core formation yang bertugas gemetar ketakutan. Hanya bertanya 1-2 kalimat, mereka langsung membiarkannya lewat. Tentu saja Dong Xuaner tidak bisa masuk ke dalam. Ia hanya diantar oleh seorang kultivator ke aula samping untuk istirahat sementara. Sementara itu, tak lama setelah Han Li masuk pintu aula, ia melihat pintu masuk ruang utama dan segera mempercepat langkahnya masuk. Penataan di dalam aula sangat sederhana. Selain pilar-pilar batu raksasa, di ruang kosong yang luas di tengah, terdapat kursi kayu indah yang diletakkan berjarak beberapa tombak satu sama lain. Jumlahnya sekitar 16 atau 17 buah. Di kursi-kursi ini, duduk sekitar 7 atau 8 kultivator dengan berbagai sikap. Begitu melihat Han Li masuk, ada yang menatap dingin sekilas, ada yang menganggapnya tidak ada, dan ada yang memejamkan mata beristirahat. Semuanya sibuk dengan urusan masing-masing, seolah tidak ada orang lain. Namun salah satu dari mereka tersenyum ramah saat melihat Han Li masuk dan melambaikan tangan sambil berkata, "Rekan Dawis Han, sudah keluar dari kultivasi tertutup? Jika tidak berkenan, duduklah di sebelah Long." "Terima kasih banyak Kakak Long." Han Li tidak menolak. Ia duduk di kursi sebelah Long, lalu mengamati sekilas beberapa orang yang hadir, lalu duduk tegak dan diam. Sesaat kemudian, sosok iblis tua Yunlu juga muncul di pintu masuk. Begitu melihat orang-orang di dalam aula, ia terkekeh dan berjalan menuju kursi kosong lalu duduk dengan sikap arogan. Tak jauh dari tempat duduknya ada seorang lelaki tua berjubah biru. Orang ini memegang teko kecil hijau zamrudit di satu tangan dan cangkir anggur giok putih di tangan lainnya, sedang minum sendiri tanpa memperdulikan orang lain. Begitu iblis tua Yunlu duduk di dekatnya, aroma bedak langsung tercium. Lelaki tua itu melotot ke arah si iblis tua dan diam-diam merasa sial. Iblis tua Yunlu sama sekali tidak mempedulikan ketidaksenangan lelaki tua itu. Sebaliknya, matanya berkilat beberapa kali sebelum jatuh pada Han Li yang duduk menyerong di sebedangnya, kembali mengamati Han Li dengan penuh minat. Kali ini, giliran Han Li yang merasa tidak tenang. Ia mengerutkan kening, lalu memejamkan mata dengan wajah tanpa ekspresi. Namun dalam hatinya, ia memikirkan hubungan antara si iblis tua dan Dong Xuaner. Dulu setelah Dong Xuaner diculik oleh Tuan Muda Sekte Ikatan Harmonis, ia bergabung dengan sekte iblis itu. Meskipun reputasi iblis tua itu buruk, seharusnya ia tidak memangsa murid sektenya sendiri. Keduanya pasti memiliki hubungan lain. Jika tidak, iblis tua tidak mungkin membawa Dong Xuaner saat datang menghadiri pertemuan ini. Tepat saat Han Li merasa agak bingung, orang-orang terus berdatangan masuk dari luar aula. Orang-orang ini tentu saja semuanya kultivator Nascent Soul tahap menengah. Di antara mereka dan orang yang datang lebih dulu, ada yang saling kenal, ada pula yang bermusuhan cukup dalam. Akibatnya, suara sapaan dan sindiran dingin terdengar sesekali di dalam aula besar itu. Saat ini, iblis tua Yunlu sudah mengalihkan pandangannya dari Han Li. Namun Han Li tetap tidak mengangkat kelopak matanya dan tidak bergerak sedikit pun. Ia merasa di antara kultivator Nascent Soul tahap menengah, ia hampir tidak mengenal siapapun. Jadi tentu saja tidak perlu menyapa siapa-siapa. "Rekan Dawis Swihun, tidak disangka kamu juga datang. Kudengar teknik 9 jiwa milikmu sudah mencapai tahap kesempurnaan. Benar-benar hal yang patut dirayakan." "Swihun?" Sapaan ini membuat hati Hanfi bergerak. Ia mau tidak mau membuka matanya. Terlihat di pintu aula, seorang lelaki tua kurus kering berjubah hitam dengan penampilan aneh berjalan masuk. Seorang kultivator berjubah hitam di dalam aula menyapanya dengan antusias. Lelaki tua kurus itu tertegun sejenak, lalu berjalan menghampiri dengan wajah penuh senyum. "Kenapa? Rekan Dawis Han pernah bertemu Master Sejati Swihun?" Long Han di samping memperhatikan keanehan Han Li dan bertanya sambil tersenyum. "Tidak, Han hanya pernah mendengar kakak seperguruan Cheng menyebut orang ini. Katanya kemampuannya tidak kecil," jawab Han Li dengan ekspresi tetap. Sama sekali tidak menyebutkan bahwa ia pernah membunuh sekumpulan murid pintu Swihun saat perjalanan ke negara Yik dulu. "Hehe, itu wajar. Rekan Dawis tahu tetamu Cheng pernah bertarung dengan orang ini dan menderita sedikit kerugian. Tentu saja dia sangat terkesan. Namun dengan reputasi rekan Dawis Han sekarang, tidak perlu takut lagi.
Tapi di antara kultivator Nascent Soul tahap menengah, ada satu orang yang sebaiknya jangan rekan Dawis Han ganggu. Orang itu bahkan membuat 3 kultivator besar sakit kepala jika bertemu dengannya, kata Long Han sambil tersenyum tipis dengan nada memberi petunjuk. Bisa melukai kultivator Nascent Soul tahap akhir, orang ini benar-benar hebat. Siapa gerangan pakar tinggi ini? Seharusnya namanya cukup terkenal. Tanya Han Li penasaran sambil mengatupkan bibir. Rekan Dawis pasti pernah mendengarnya. Nama si aneh tua Tian Hen, seharusnya rekan Dawis Han sangat familiar, kata Long Han sambil tersenyum. Si aneh tua Tian Hen. Ternyata orang ini memang sudah lama terdengar seperti guntur di telinga. Gumam Han Li sambil tersenyum pahit. Pikirannya langsung melayang ke kejadian di area terlarang pohon suci saat ia menyamar sebagai kultivator tingkat rendah. Saat itu, mata-mata dari jalur iblis dan benar terlihat sangat takut pada hantu tua Tian Hen ini. Namun, di antara kultivator Nascent Soul, sepertinya kakak Long dan pasanganlah yang seharusnya berada tepat di bawah 3 kultivator besar, kata Han Li sambil mengedipkan mata dan tersenyum main-main. Namun mendengar ini, Long Han menggelengkan kepala. Saya dan Feng Bing memang punya sedikit kemampuan, tapi kalau 1 lawan 1, 9 dari 10 bukan lawan orang ini. Tentu saja kalau kami berdua bekerja sama, itu masalah lain, kata Long Han dengan serius. Han Li tersenyum mendengar itu. Tepat saat ia ingin mengatakan sesuatu lagi, tiba-tiba ia merasa ada seseorang yang sedang menatapnya. Tatapan itu agar dingin dan suram, sepertinya tidak berniat baik. Kewaspadaan Han Li meningkat tajam, namun wajahnya tetap tenang. Ia menoleh sedikit dan bertatapan dengan mata orang itu. Ternyata seorang lelaki tua berjanggut panjang dengan pakaian serba hijau zamarut yang sangat asing. Melihat Han Li menatap balik, cahaya dingin di mata lelaki itu meredup. Ia memalingkan pandangan tanpa ekspresi, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun Han Li tidak lantas santai. Ia justru menatap orang itu cukup lama dengan mata berkilat. Kenapa? Rekan Dawis Han tidak kenal orang ini? Long Han tentu saja memperhatikan adegan ini dan tertawa kecil. Mendengar nada kakak Long, sepertinya saya harus mengenalnya, kata Han Li dengan sedikit bingung dalam hati. Orang ini adalah tetua agung sekte pengendali roh atau Spirit Controlling Sect yang memegang kekuasaan besar di sekte itu. Meskipun saya belum pernah berurusan dengannya, ku dengar hubungan orang ini dengan Gu Shuangpu sangat baik, hampir seperti saudara kandung. Dan kamu membasmi Gu Shuangpu karena dianggap mata-mata orang Mulan. Orang ini tidak mengatakan apa-apa karena buktinya kuat, tapi dia pasti tidak puas denganmu. Rekan Dawis harus lebih berhati-hati, pesan Long Han dengan penuh arti. Mendengar itu, Han Li mengusap hidungnya dengan senyum pahit, namun mulutnya berulang kali mengucapkan terima kasih. Hanya dalam waktu 1/4 jam yang singkat, 9 dari 10 kursi di aula sudah terisi penuh oleh kultivator. Lucu juga jika diperhatikan. Entah sengaja atau tidak, para kultivator jalur iblis hampir semuanya duduk di sisi kanan aula, sementara kultivator aliansi benar menempati sebagian besar kursi di sisi kiri aula. Hanya kultivator dari aliansi Dao Surgawi dan aliansi 9 negara yang tampaknya tidak peduli, duduk sembarangan di sisi kiri maupun kanan. Di antara para kultivator ini, kenalan Han Li yang lainnya juga duduk di sana, yaitu kultivator bermarga Kuang dari Ni Hangzai. Ia kebetulan duduk di sisi jalur iblis. Melihat Han Li menoleh ke arahnya, ia tersenyum pada Han Li. Han Li tentu saja mengangguk sebagai balasan. Saat ini, Long Han di sampingnya kembali mengirim transmisi suara untuk memperkenalkan 2 kultivator aliansi Dao Surgawi lainnya kepada Han Li. Seorang wanita berpakaian sederhana dengan riasan tipis dan wajah biasa saja, serta seorang lelaki tua dengan wajah tampak sedih. Han Li melihat kedua orang itu sekilas dan mengingat wajah mereka dalam hati. Entah karena jumlah orang yang semakin banyak, ekspresi orang-orang yang hadir justru menjadi semakin serius. Tidak ada lagi yang ngobrol santai, semuanya menatap dingin ke arah orang lain. Setiap orang di sini adalah keberadaan puncak yang menguasai satu wilayah di Tianan, dan kini semuanya berkumpul di sini. Baik yang saling kenal maupun tidak, tentu saja berbagai pikiran dan rencana bermunculan. Di antara para kultivator ini, Han Li bisa dibilang keberadaan yang sangat istimewa. Dengan kesadaran spiritual yang kuat dari para monster tua ini, dan karena Han Li tidak sengaja menyembunyikannya,
Hampir bersamaan saat tatapan mereka menyapu Hanli, mereka bisa melihat kedalaman kultivasinya. Tentu saja mereka jadi tahu siapa Hanli. Bagaimanapun reputasi Hanli selama setengah tahun ini sangatlah mentereng. Tidak mungkin para monster tua ini tidak mendengarnya sedikit pun. Sementara Hanli duduk di sana, tidak memperdulikan siapapun, bersikap tenang menghadapi segala perubahan. Tepat saat suasana di dalam aula mulai menjadi sangat sunyi, bahkan agak berat, akhirnya 3 orang berjalan keluar berturut-turut dari pintu samping aula. Para monster tua yang tadinya diam mengamati orang lain, seketika mengalihkan pandangan mereka serentak ke arah sana. Seorang pria besar berjubah hitam, seorang lelaki tua berambut hijau, dan seorang penyihir tahu yang memanggul pedang. Ekspresi Hanli tetap biasa saja, namun jantungnya berdegup kencang. Ketiga orang inilah 3 kultivator besar, 3 kultivator Nascent Soul tahap akhir satu-satunya di seluruh Tianan selama ribuan tahun ini. Ekspresi orang lain beragam, namun sebagian besar sama seperti Hanli, menatap ketiga orang itu dengan tenang, menunggu mereka berbicara. Ketiga orang itu berjalan perlahan ke tengah aula dan berhenti berdampingan. Pria besar berjubah hitam yang berdiri di tengah dengan wajah agak menyeramkan membuka mulutnya dengan dingin. Siapa kami bertiga, rasanya tidak perlu diperkenalkan lagi. Kalaupun ada yang tidak mengenal kami, sekarang seharusnya sudah tahu. Pertemuan kali ini dipimpin oleh kami bertiga. Ada yang keberatan? Suara pria besar berjubah hitam itu sangat dingin. Begitu kata-kata ini keluar, aura yang sangat besar tiba-tiba memancar dari tubuhnya. Tekanan spiritual raksasa turun menimpa seluruh aula. Para kultivator yang hadir merasakan gejolak chi spiritual yang tak terukur dalamnya itu, wajah mereka pun berubah sedikit. Namun di saat Hanli terkejut dengan kekuatan sihir orang ini yang begitu besar, hatinya justru heran. Melihat chi iblis yang dingin dan suram di sekujur tubuh orang ini, dia pasti iblis tua Hehuang, Harmonious Bone Old Devil, dari jalur iblis. Tapi penampilan iblis tua ini sungguh jauh berbeda dari bayangannya. Disebut sebagai tetua agung sekte ikatan harmonis, tapi teknik kultivasinya lebih terlihat seperti teknik iblis sekte roh hantu. Hanli tidak tahu bahwa setiap tetua agung sekte ikatan harmonis dari generasi ke generasi selalu dijuluki iblis tua Hehuang. Meskipun pria besar berjubah hitam ini sebenarnya melatih teknik iblis yang tidak banyak berhubungan dengan sekte ikatan harmonis, ia tetap harus menyandang gelar tersebut. Saat ini orang lain yang merasakan betapa mengerikannya pria besar itu, meskipun hati mereka agak tidak nyaman, tidak ada yang sebodoh itu untuk melompat keluar menantang otoritas 3 kultivator besar. Seketika seluruh aula sunyi senyap, yang bisa dianggap sebagai persetujuan diam atas ucapan iblis tua Hehuang tadi. Bagus, karena tidak ada keberatan, selanjutnya tidak usah bicara omong kosong. Sebenarnya juga tidak ada waktu untuk bicara omong kosong. Tadi pagi, orang Mulan menyerahkan utusan dan menyerahkan surat tantangan. Katanya jika syarat mereka tidak disetujui, 7 hari lagi akan ada pertempuran penentuan mati-matian di perbatasan. Kata pria besar berjubah hitam itu tanpa ekspresi. Surat tantangan? 7 hari lagi? Syarat apa? Para kultivator mulai gaduh. Perkataan kakak Yi tadi tidak bohong. Ini surat tantangan dari pihak lawan. Silahkan rekan Dawis lihat dulu. Setelah itu baru kita diskusikan strateginya. Meskipun perang besar datang lebih awal dari perkiraan kita, dengan kemampuan orang-orang yang hadir di sini, masa iya kita benar-benar takut pada orang Mulan? Tahu yang memanggul pedang tertawa kecil dan berkata dengan tenang. Meskipun suaranya tidak keras, begitu masuk ke telinga orang-orang yang hadir, rasanya seperti angin sepoi-sepoi menerpa wajah, membuat hati orang-orang seketika menjadi sejuk dan tenang kembali. Kultivator lain terkejut dalam hati. Kegaduhan segera mereda, namun ada yang bergumam pelan. Mantra hati tenang dari sekte Taizen memang ada kehebatannya. Mendengar kata-kata yang sepertinya agak tidak terima itu, pendeta paruhbaya itu pura-pura tidak dengar. Ia justru mengeluarkan sebuah slip giok yang merah menyala dari dalam jubahnya, melemparkannya begitu saja ke arah seorang lelaki tua berjubah abu-abu di seberangnya, sambil tersenyum berkata, "Ini surat tantangan orang Mulan,
Silahkan rekan Dawis lihat dulu. Lelaki tua itu tertegun sejenak, lalu tanpa suara memegang slip giok itu dengan kedua tangan, memindai isinya dengan kesadaran spiritual. Wajahnya tiba-tiba menjadi suram, lalu dengan wajah dingin ia melemparkan slip giok itu langsung ke orang di sebelahnya. Orang itu menerima slip giok dan dengan penasaran melihat isinya, wajahnya pun menjadi sama buruknya. Saat para kultivator mengedarkan surat tantangan itu satu persatu, Hanli mengamati pendeta Tao dan lelaki tua berjubah hijau itu. Pendeta Tao itu berusia sekitar 40 tahunan, kulitnya jernih dan putih, fitur wajahnya rapi dan elegan, membuat orang langsung merasa suka saat melihatnya. Seharusnya dia adalah Master Ziyang atau Supreme Sun dari sekte Taizen di aliansi Dao Kebenaran. Adapun lelaki tua berbaju hijau itu, dari penampilannya sungguh terlalu biasa. Baik pakaian maupun penampilannya tidak ada yang istimewa sedikit pun. Satu-satunya hal yang membuat Hanli memperhatikan adalah lelaki ini memelihara kuku yang sangat panjang di ke-10 jarinya. Kuku-kuku itu terlihat sangat tajam, berwarna ungu kehitaman dan memancarkan cahaya redup. Benar-benar agak mencolok. Orang ini tentu saja adalah Wei Wuya, Tetua Agung Aliansi 9 Negara. Wei Wuya sepertinya merasakan tatapan Hanli. Ia menoleh sedikit melihat Hanli. Setelah tatapan mereka bertemu, wajahnya menunjukkan sedikit keheranan, dan ia malah tersenyum pada Hanli. Hanli dengan canggung membalas senyuman itu, tapi dalam hati berpikir, jika orang ini tahu masalahnya dengan Nanggong Wan, entah apakah dia masih bisa tersenyum padanya. Saat Hanli sedang berpikir, Long Han di sampingnya sudah selesai membaca slip giok yang sampai ke tangannya, lalu melemparkannya ke Hanli dengan wajah masam. Melihat ekspresi beberapa orang sebelumnya seperti itu, Hanli jadi agar penasaran. Ia pun segera menenggelamkan pikirannya ke dalam slip giok dan mulai membaca. Cukup lama kemudian, Hanli menarik kesadaran spiritualnya dengan alis berkerut rapat, lalu diam-diam menyerahkan slip giok itu kepada kultivator lain. Tidak lama kemudian, slip giok itu sudah selesai diedarkan ke seluruh ruangan. Wajah setiap orang menjadi tidak enak. 1-2 orang setelah membacanya bahkan tidak tahan untuk mendengung sedingin. Para rekan Dawis sudah membaca surat tantangan itu. Entah apa pendapat kalian? Tanya Master Ziyang dari sekte Taizen dengan senyum sinis. Besar sekali mulut mereka, menyuruh kita menyerahkan separuh wilayah Tianan kepada mereka. Apa mereka pikir kita pasti menang lawan kita? Kata seorang pria berjubah brokat dengan wajah menyeramkan berkata dingin. Benar. Apa maksudnya? Hanya dengan menyerahkan sedikit tanah, bisa mengubah permusuhan menjadi perdamaian. Mereka pikir kita tidak tahu. Orang Mulan sekarang cuma anjing yang kehilangan tuan. Tak perlu kita perang habis-habisan dengan mereka. Cukup ulur waktu sedikit demi sedikit, kita juga bisa membuat mereka mati karena kehabisan sumber daya. Kata seorang lelaki tua yang gemuk dan bertelinga lebar dengan wajah licik. Seorang pria besar berkulit gelap yang duduk di samping lelaki tua gemuk itu berkata dengan wajah tidak ramah. Rekan Dao Wislu, apa maksud ucapanmu ini? Apakah karena sekte 1000 ilusi kalian berada di pedalaman Tianan, jadi tidak peduli hidup mati sekte kami? Perang jangka panjang, sekte 1000 ilusi kalian tentu tidak keberatan. Tapi bagaimana dengan fondasi sekte kami? Tanpa takut sedikit pun pada pria besar berkulit gelap itu, lelaki tua gemuk itu melirik sekilas lalu berkata datar. Bukankah saya juga memikirkan kepentingan bersama? Sekte hilang bisa dibangun lagi, tapi orang mati tidak bisa hidup kembali. Orang lain lagi berkata dengan nada sinis. Hah, kamu bicara gampang. Jika negara kami yang berjumlah beberapa ini dilepaskan, kenapa kami para kultivator ini harus menghalangi pasukan penyihir demi kalian jalur iblis? Lebih baik kami pindahkan saja seluruh sekte ke negara Tianluo kalian. Bukankah lebih aman tidak ada yang mati? Kalian... Iblis tua Hehuan mendengar sampai di sini, wajahnya menjadi suram, dan tiba-tiba membentak menghentikan mereka. Cukup, masalah apakah akan perang jangka panjang atau tidak, sudah ada keputusannya sejak awal, tidak perlu didiskusikan lagi. Sekarang yang harus kita lakukan adalah bagaimana menghadapi pasukan penyihir orang Mulan, bukan membiarkan kalian bertengkar sendiri. Melihat iblis tua Hehuan yang angkat bicara, meskipun ketiga orang itu tidak puas dalam hati, mereka tetap tutup mulut dengan patuh. Bagaimanapun di dunia kultivasi, kekuatanlah yang berbicara. Dengan wajah serius, Master Ziyang berkata, sebenarnya perdebatan ketiga rekan Daois sama sekali tidak perlu. Kami sudah memperhitungkannya sejak lama.
Melihat momentum pasukan penyihir yang datang dengan kekuatan seluruh suku kali ini, perang jangka panjang sama sekali tidak mungkin. Jika tidak memusatkan sebagian besar kekuatan Tianan, mustahil menghentikan serangan lawan sedikit pun. Hanya mengandalkan kekuatan satu sekte atau satu negara, kemungkinan besar akan langsung runtuh begitu kontak senjata. Saat itu yang kekuatannya terkuras, 9 dari 10 justru pihak kita sendiri. Jadi perang besar ini harus dilakukan, dan kita harus menghajar orang Mulan sampai lumpuh. Sama sekali tidak boleh ada rasa untung-untungan. Mendengar ini, kultivator lainnya berbisik-bisik sejenak lalu kembali tenang. Dengan mata berkilat, Dong Mentu dari sekte pengendali roh tiba-tiba bertanya, "Tapi sebenarnya apa yang direncanakan orang Mulan? Kalau mau perang ya perang saja, kenapa harus ada taruhan tanding segala dan berani memasang taruhan seberat itu? Material berharga sebanyak itu, bahkan sekte besar sendirian pun tidak akan sanggup mengeluarkannya. Bukankah katanya padang rumput Mulan miskin sumber daya kultivasi?" Orang lain yang tampaknya cukup tahu tentang orang Mulan memberi penjelasan. "Kalau soal ini saya tahu, padang rumput Mulan memang miskin sumber daya, tetapi itu relatif. Tambang batu roh dan beberapa daerah penghasil bahan baku umum memang tidak banyak jika dibandingkan dengan jumlah penyihir yang sangat besar. Tetapi material langka di padang rumput Mulan justru ada cukup banyak. Bahkan ada beberapa jenis yang lebih berlimpah daripada di Tianan kita. Bisa mengeluarkan material sebanyak itu tidak terlalu aneh." Wajah Dong Mentu menunjukkan ekspresi berpikir lalu berkata perlahan, "Ternyata begitu. Tapi apakah mereka begitu percaya diri bisa menang dalam taruhan tanding ini? Selain kultivator Nation Soul tahap akhir, yang lain boleh ikut serta. Sekali taruhan 10 pertandingan dan pertarungan hidup mati. Apakah mereka pikir kita para kultivator terbuat dari tanah liat? Orang-orang yang hadir di sini semuanya adalah orang-orang yang penuh perhitungan. Tentu tahu bahwa usulan taruhan tanding dari orang Mulan ini pasti ada maksud tersembunyi atau jebakan di dalamnya. Tanpa sadar, mereka bersama-sama memikirkan kejanggalan di dalamnya." Han Li juga merasa agak bingung. Surat tantangan yang baru saja dibaca mengatakan dengan sangat jelas, taruhan tanding kali ini diadakan di depan formasi kedua belah pihak. Mustahil melakukan kecurangan diam-diam. Selain itu, kultivator yang bertanding langsung membawa material berharga yang dipertaruhkan ke arena. Pemenang bisa langsung mengambil kantong penyimpanan lawan. Satu-satunya yang agak aneh adalah surat tantangan itu menyatakan dengan jelas, 10 pertandingan taruhan ini harus diadakan secara bersamaan, dan kultivator yang kalah tidak boleh melarikan diri, hanya bisa mati di tempat. Untuk itu, taruhan tanding diadakan di dalam penghalang ruang tertutup. Penghalang ini dibuat oleh orang-orang yang dikirim kedua belah pihak, dan saat taruhan berlangsung juga ada orang yang mengawasi jalannya formasi untuk mencegah lawan berbuat curang. Tapi tidak peduli apa licik orang Mulan, ini sepertinya juga kesempatan bagus bagi kita. Jika sebelum perang pasukan besar dimulai kita bisa membunuh beberapa penyihir tingkat tinggi, pasti akan sangat membantu kita. Aku khawatir orang Mulan juga punya pikiran yang sama denganmu. Seorang baru saja mengatakannya dengan ragu. Orang lain langsung membantah dengan tawa dingin. Lelaki tua bermarga Kuang dari Nihang Zai berkata dengan nada meremehkan, "Apa yang perlu dipikirkan? Orang Mulan mau taruhan tanding, lalu kita turuti taruhan tanding. Sama sekali tidak perlu. 7 hari lagi kita tetap laksanakan sesuai rencana kita sendiri. Tidak perlu menerima taruhan tanding apapun. Dengan begitu, apapun tipu muslihat lawan akan terpatahkan." Master Zia menghela nafas, berkata dengan agak tak berdaya. Sayangnya meskipun ucapan rekan Dawis Kuang masuk akal, tetapi taruhan tanding kali ini kita harus ikut dan harus menang. Lelaki tua bermarga Kuang mengerutkan kening, berkata dengan tidak puas. Apa? Apa maksud ucapan Sang Master? Kita tidak boleh disetir oleh orang Mulan. Beberapa monster tua lain juga mengangguk, menyatakan persetujuan atas ucapan ini. Dengan wajah suram, Master Ziang berkata, "Kami bertiga tahu ada kejanggalan di dalamnya. Tapi sebelumnya orang Mulan menyerang sepanjang jalan kemari, mereka menawan cukup banyak kultivator. Di antaranya kebanyakan rekan Dawis dari Aliansi 9 negara. Tapi murid bantuan dari berbagai sekte kita juga tidak sedikit yang jatuh ke tangan mereka. Menurut utusan itu, jumlah orang-orang ini mencapai 1000 orang. Lelaki tua bermarga Kuang terkejut dan langsung berkata, "Apa maksudnya? Apakah kalau tidak menerima taruhan mereka berani membunuh tawanan? Kalau begitu orang Mulan tidak takut kita membalas dengan cara lain?" Master Ziang melanjutkan, "Utusan itu memang tidak mengucapkan kata-kata pembunuhan tawanan. Tetapi dia terus-menerus mengatakan memberi kita kesempatan menyelamatkan para kultivator ini. 10 pertandingan taruhan itu selain mempertaruhkan material-material tersebut, setiap pertandingan juga ditambah dengan 100 lebih kultivator yang ditawan.
Asal menang, orang-orang ini boleh dibawa pulang. Mendengar ini, para monster tua yang hadir saling berpandangan. Sekilas dengar 1000 lebih kultivator ini tampaknya tidak banyak, dan sebagian besar kultivator tingkat rendah. Sepertinya tidak perlu membiarkan diri diancam lawan. Tetapi jika ada yang benar-benar mengusulkan untuk tidak menyelamatkan orang-orang ini, dia akan segera menjadi musuh bersama. Perlu diketahui bahwa para kultivator ini mungkin tidak seberapa, tetapi keluarga dan sekte besar kecil mereka yang mewakili sangatlah banyak. Terutama banyak di antara kultivator tersebut ditawan karena berusaha menahan serangan penyihir Mulan. Jika tidak diselamatkan, saya khawatir sebelum perang dimulai, semangat pasukan akan hancur lebur. Para kultivator tingkat rendah akan merasa kecewa berat. Banyak orang tidak akan lagi mau bertarung mati-matian. Sambil menghela napas setuju, Long Han berkata, "Tidak disangka, orang-orang barbar padang rumput ini bisa menggunakan taktik licik seperti ini. Dalam beberapa invasi sebelumnya, sepertinya mereka jarang menggunakan strategi. Tapi kali ini, begitu bertindak sungguh jahat. Meski tahu ada yang tidak beres, kita terpaksa harus melompat ke dalamnya." Bagaimana mungkin orang lain tidak mengerti ucapan Long Han ini? Hati mereka juga merasa sangat tak berdaya, diam-diam memaki kelicikan orang Mulan. Master Ziyang menyapu pandangan ke seluruh aula, lalu berkata dengan serius, "Sepertinya semua sudah mengerti. Pertarungan taruhan ini mau tidak mau harus kita terima. Tidak peduli apa niat lawan, kita harus mengalahkan penyihir lawan dalam taruhan ini. Jika tidak, pukulan terhadap moral pasukan akan sangat fatal. Lagi pula, melihat cara taruhan yang diajukan lawan, sepertinya tidak terlihat akan ada kecurangan dalam pertarungan. Kemungkinan besar mereka mengincar hal lain. Jadi rekan Dawis yang berpartisipasi tidak perlu khawatir akan dicurangi diam-diam. Jika ada yang tidak beres, kami juga akan langsung turun tangan menghentikan pertarungan ini. Tentu saja, karena ini pertarungan hidup atau mati, bersedia atau tidaknya untuk maju, sepenuhnya tergantung kesukarelaan rekan Dawis kalian. Kami bertiga tidak akan memaksa." Sukarela? Begitu kata ini masuk ke telinga para monster tua, semua orang tersenyum dingin dalam hati. Lalu mata mereka berkilat dan diam 1000 bahasa. Siapa yang bodoh? Jangankan taruhan kali ini sangat mencurigakan. Kalaupun tidak ada apa-apa, tidak ada yang mau bertarung mati-matian dengan orang lain. Bagaimanapun bisa berkultivasi sampai tingkat sekarang, siapa yang tidak melalui ratusan tahun pertapaan keras baru bisa sampai di sini. Mana mungkin dengan mudah mempertaruhkan nyawa. Han Li juga berekspresi datar, tidak berniat menonjolkan diri. Meskipun ia tidak keberatan menyumbangkan tenaga untuk perang besar ini, itu harus dalam kondisi yang tidak membahayakan nyawanya. Perang Gunung Naga Kuning yang lalu hampir saja merenggut nyawa kecilnya. Ia tidak ingin mengalaminya lagi. Melihat ekspresi orang-orang di aula seperti ini, wajah iblis tua Hehuan menjadi suram. Ia mendengus dingin. Dengusan itu dingin menusuk tulang, membuat wajah para kultivator yang hadir sedikit berubah. Tetapi semua orang tetap duduk tinggi-tinggi, tidak ada yang bangkit menyahut. Melihat ini, Master Ziyang menggelengkan kepala. Wajahnya menunjukkan sedikit ketidakberdayaan. Sementara Wei Wuwaya menyipitkan mata, tidak mengucapkan sepatah kata pun, entah apa yang dipikirkannya. Situasi canggung ini tidak dibiarkan berlarut-larut oleh Master Ziyang. Ia kembali berbicara. "Saya dan kedua rekan Dawis sebelum datang sudah berdiskusi sebentar. Taruhan tanting kali ini memang agak berbahaya. Jadi jika kultivator yang maju menang, material langka yang dimenangkan dalam taruhan akan menjadi milik pribadi rekan Dawis yang menang. Anggap saja sebagai kompensasi atas resiko pertempuran ini. Bagaimana menurut rekan Dawis kalian? Selain itu, setahu saya, ada beberapa rekan Dawis yang sedang kekurangan beberapa jenis material langka untuk kultivasi dan tidak bisa menemukannya di mana-mana. Kami bertiga kebetulan punya sedikit koleksi dan bisa memenuhi kebutuhan beberapa rekan Dawis tersebut." Begitu Master Ziyang selesai bicara, tatapannya menyapu wajah beberapa orang, di antaranya ternyata termasuk Han Li. Hati Han Li tersentak, ia menjadi agak curiga. Beberapa orang lain juga bukan kultivator sembarangan, wajah mereka juga menunjukkan ekspresi terkejut dan curiga. Meskipun penyihir menawarkan syarat yang menggiurkan, dan sebagian besar wajah orang-orang tergerak dengannya, namun untuk sesaat, masih belum ada yang inisiatif maju mengajukan diri ikut taruhan. Namun saat itu, Wei Wuwaya yang sedari tadi diam, tiba-tiba mengangkat kepala menatap Master sejati Sui Hun di sampingnya. Bibirnya bergerak sedikit, ternyata ia mengirim transmisi suara. Master sejati Sui Hun yang tadinya menunduk, ekspresinya berubah. Awalnya terkejut, lalu menunjukkan ekspresi campuran antara kaget dan gembira.
Setelah mendengar beberapa kalimat lagi, mulut Master Sejati Suihun bergerak tanpa suara. Ternyata ia berdiskusi dengan Wei Wuya. Sesaat kemudian, Master Sejati Suihun tampak ragu-ragu. Wajahnya berubah-ubah tak menentu. Di saat yang sama, pria besar berjubah hitam alias He Huan juga mengirim transmisi suara kepada iblis tua Yunlu. Iblis tua ini sejak sampai di aula besar selalu memasang ekspresi tidak peduli. Tapi begitu mendengar transmisi suara dari tetua agung sektenya ini, alisnya langsung berkerut. Wajahnya menjadi agak suram. Entah apa yang dikatakan pria besar itu padanya. Master Sejati Suihun berpikir sejenak, lalu berkata, "Baik, asalkan sang master bisa memegang janji, apa salahnya aku mengambil resiko sekali ini?" Mendengar ini, monster tua lainnya tertegun. Namun tepat saat itu, iblis tua Yunlu juga angkat bicara. "Karena rekan Dawi Suihun sudah ikut serta, saya yang tidak berbakat ini juga akan pergi sekali. Sayang sekali jika merawatkan begitu banyak material langka," kata iblis tua itu sambil tersenyum dingin. Namun di antara alisnya tersirat sedikit kemarahan, sepertinya hatinya sangat tidak senang. Kultivator lain saling berpandangan. Meskipun tidak mengatakan apa-apa, mereka diam-diam terkejut. Tidak peduli karena alasan apa kedua orang itu berhasil dibujuk, hal ini membuat orang lain menjadi gelisah. Benar saja, selanjutnya ketiga kultivator besar ini satu persatu mengirim transmisi suara dan berbicara rinci dengan beberapa orang. Hasilnya, setelah mendengar, sebagian besar orang tersebut dengan wajah gembira atau khawatir menyetujui perjalanan taruhan ini. Hanya 2 orang yang menggelengkan kepala dengan wajah dingin menolak mentah-mentah hal ini. Melihat adegan ini, berbagai pikiran berputar cepat di benak Han Li. Namun tepat saat itu, suara Master Ziyang terdengar di telinganya. "Rekan Dawis Han, kudengar kamu sedang mencari Auric Essence alias Gengjing dalam jumlah besar. Benarkah demikian?" Han Li samar-samar sudah menduganya, tapi mendengar hal ini, jantungnya tetap berdegup kencang 2 kali. Masalah ia meminta aliansi Jalan Surga membantunya mengumpulkan Auric Essence bukanlah rahasia. Tidak aneh jika pihak lawan mengetahuinya. Han Li menenangkan pikirannya, lalu bertanya tanpa ekspresi. Benar, Han memang membutuhkan sejumlah Auric Essence untuk memurnikan harta pusaka. Apakah rekan Dawis Ziyang memiliki banyak barang ini? Sambil tersenyum, Master Ziyang berkata, "Hehe, tebakan rekan Dawis Han tidak salah. Saya dan rekan Dawis Wei masing-masing memiliki sepotong Auric Essence yang cukup besar, jumlahnya seharusnya cukup untuk keperluan rekan Dawis. Apakah rekan Dawis Han tertarik melihatnya?" "Saya harus melihat dulu apakah Auric Essence-nya memuaskan, baru akan mempertimbangkan masalah ikut serta dalam pertempuran," jawab Han Li setelah merenung sejenak, tidak langsung memberi kepastian. Master Ziyang tertawa kecil dan menyetujuinya dengan mantap. Maka dalam waktu singkat, ada 5 orang yang berturut-turut menyetujui hal ini, dan ada beberapa orang seperti Han Li yang ingin mempertimbangkan dulu baru memberi jawaban pasti. Namun ini sudah membuat Ziyang dan yang lainnya sangat puas. Mereka pun tidak lagi mengirim transmisi suara kepada yang lain dan mulai mengatur detail konkret cara menghadapi pasukan penyihir. Duduk di aula, mendengarkan para monster tua mendiskusikan kekuatan dan kelemahan pasukan penyihir, serta bagaimana menggunakan bendera formasi dan alat formasi lainnya untuk menghadapi formasi teknik roh penyihir yang sangat merepotkan, pikiran Han Li justru sudah melayan jauh, memikirkan masalah Auric Essence. Jujur saja, Han Li tidak terlalu puas dengan kekuatan harta pusaka kelahirannya, pedang awan bambu hijau. Ini bukan berarti rangkaian pedang terbang ini lebih lemah dari harta pusaka kelahiran kultivator lain, melainkan karena musuh yang dihadapinya entah sangat lemah atau sangat kuat. Lawan yang sangat lemah sama sekali tidak perlu mengeluarkan pedang terbang, cukup dengan chi pedang elemen hijau sudah bisa membunuhnya. Sedangkan musuh yang sangat kuat, kultivasinya biasanya lebih tinggi darinya, pedang terbang jadi terasa agak tidak berguna. Namun ketika melihat formasi pedang emas besar, Great Auric Sword Formation, yang tercatat di halaman terakhir kitab pedang elemen hijau, Azure Essence Sword Art, Han Li baru mengerti betapa mengerikannya pedang awan lebah bambu hijau jika dipadukan dengan kitab pedang tersebut. Kekuatan formasi pedang ini, meskipun ia hanya bisa mengerahkan sebagian kecil saja, sudah cukup untuk bersaing dengan kultivator Nascent Soul tahap akhir. Adapun kuali kekosongan surga, Heavenly Void Cauldron itu, meskipun Yin Yu membual setinggi langit, entah bagaimana kekuatan sebenarnya. Sebelum melihat dengan mata kepala sendiri, Han Li selalu menyimpan 3 bagian keraguan.
Oleh karena itu, formasi pedang emas besar ini mutlak merupakan kemampuan besar andalannya untuk berpijak di dunia kultivasi kelak. Dengan demikian, ia harus mendapatkan Auric Essence dalam jumlah besar. Jika tidak, ia tidak bisa memurnikan formasi pedang itu. Tetapi apakah benar-benar harus ikut taruhan tanding demi hal ini? Hanli masih belum bisa memutuskan. Setelah berpikir sejenak, ia memutuskan untuk melihat dulu jumlah Auric Essence yang ditawarkan lawan. Jika jumlah Auric Essence yang diberikan cukup banyak sehingga ia punya harapan besar untuk menyempurnakan formasi pedang emas besar, ikut serta dalam taruhan ini bukan tidak mungkin. Asalkan lawannya bukan para guru Dewa Mulan itu, ia tentu tidak takut pada siapapun. Kalaupun orang Mulan melakukan kecurangan dalam taruhan tanding, dengan kekuatan sayap angin petir dan api langit ungu Luo, apakah penghalang sepele benar-benar bisa mengurungnya? Hati Hanli sudah mantap, pikirannya kembali tenang, dan ia mulai serius mendengarkan diskusi para kultivator. Pertemuan ini berlangsung hampir 1 jam penuh. Di antara 3 kultivator besar, jelas Master Ziyang yang memimpin. Iblis tua Hehuan sesekali menambahkan. Sedangkan Wei Wuya lebih banyak diam, total tidak bicara lebih dari beberapa kalimat. Namun dalam diskusi, baik Master Ziyang maupun Iblis tua Hehuan jelas sangat menghargai Long Han. Jika menyangkut masalah aliansi jalan surga, mereka akan menanyakan pendapatnya. Sepertinya ucapan bahwa pasangan Long Han bisa menandingi salah satu dari 3 kultivator besar adalah hal yang nyata. Akhirnya semua masalah sudah hampir selesai didiskusikan, dan sebagian besar kultivator yang tidak ikut taruhan juga diberi tugas yang lebih konkret. Kemudian dengan ucapan Master Ziyang mempersilahkan para rekan Daois kembali bersiap, orang-orang pun berpamitan pergi. Namun ada 3 kultivator yang diminta tinggal secara khusus. Salah satunya adalah Hanli. 2 orang lainnya, satu adalah Iblis tua Yunlu, dan satu lagi adalah seorang wanita cantik berwajah pucat tanpa darah. Wanita ini sama seperti Hanli dalam diskusi tadi, tidak mengucapkan sepatah kata pun.